Juma adalah bernyali seperti singa, lihat. Wah, Pak, nenek-nenek mana Pak yang nggak pingsan nggak dengar suara Bang Juma? Mati Mija, balas ya. Ya tadi teman-teman lihat di bawah ada sang pengecut dan pecundang. Iya. Ya pipis kuda ya. Dia membahas apa tadi singkatan daripada api, dia berikan panjangan yang apa menjadi kegiatannya setiap saat. Jadi kalau misalnya ada yang nyinyir kayak begitu, dia mengatakan apa apologet Islam Indonesia itu dirubah menurut seleranya dia. Ya itu mah biasa. Yang kayak begitu mah biasa, kan hanya kata sandang yang kemudian mereka berikan kepada kita. Tapi pada faktanya dalam kehidupan mereka itu kerjaan mereka. Contoh misalnya saya bacakan ya. Di dalam Kejadian 38 misalnya. Di situ dituliskan begini. Lalu Yehuda berkata kepada Onan, adik pergilah kepada janda abangmu dan tidurlah dengan dia. Penuhilah kewajibanmu terhadap dia, sebab engkau adik suaminya. Dengan demikian abangmu bisa mendapat keturunan. Jadi ada seorang adik disuruh menggauli istri abangnya gitu ya. Tetapi Onan tahu bahwa anak-anaknya nanti tidak akan menjadi miliknya. Jadi setiap kali ia bersetubuh dengan janda abangnya itu, dibiarkannya maninya tumpah di luar supaya abangnya tidak akan mendapatkan keturunan. Perbuatannya itu membuat Tuhan marah dan Tuhan membunuh dia juga. Nah, maka kita harus tahu ini muncul pertanyaan nanti. Setelah menyimak ini, terutama teman-teman ini, kita menyimak apa yang ada di data Kejadian 38 ini. Apakah yang dilakukan Onan itu bisa disebut sebagai onani? Ya, karena dia mengeluarkan lelehan oli kotornya di luar daripada alat dari ipar mantan istri dari abangnya. Nah, dari data-data ini sebenarnya pertanyaan itu tidak penting, tapi dengan adanya hal-hal yang tertulis di dalam kitabnya mereka inilah yang membuat Pisidiking setiap hari 3 kali 1 onani. Gitu. Makanya Pisidiking itu jadi pengecut, karena orang yang suka onani itu dia suka minder dia suka minder. Dia suka minder, dia kemudian pemalu, tapi kalau di sosmed kencang dia bicara gitu ya. Diajak ketemu cakorok bijina, tidak bisa ngapa-ngapain. Padahal kalau kita lihat ya, yang menciptakan alat-alat apa itu, Wak? Alat-alat apa, Wak? Yang mana, Bang? Itu yang memuaskan diri mereka itu, apa namanya tuh? Oh, iya itu pokoknya nggak usah disebut lah, nggak enak. Kontradiksi apa? Apa namanya? Ya udah nggak usah disebut. Udah. Kontradiksi. Hah? Boneka. Kontroversi. Oh, kontroversi. Ya, mereka yang bikin itu. Mereka sendiri yang bikin, mereka sendiri yang coba, mereka sendiri yang tes. Nah, itu akibat daripada apa? Akibat karena kebanyakan kemudian mereka itu onani, perkosa diri, kan gitu. Tapi memang kita umat muslim itu ya kalah set, Bang, mengenai soal penemuan gitu ya. Kita mengakui jujur itu ya, umat muslim itu kalah mengenai soal penemuan, kalah mengenai soal penciptaan. Orang Kristen itu hebat, sampai saking hebatnya Tuhan saja mereka sanggup menciptakan, Bang. Nah itu dia hebatnya makanya. mereka. Iya betul. Betul itu. Mereka membuat Tuhannya sendiri. Ya, mereka yang membuat Tuhan sendiri. Di mana-mana para nabi tidak ada yang menciptakan Tuhan, tapi kalau mereka menciptakan Tuhan, membuat Tuhannya sendiri, ya kan? Benar nggak? Iya. Oke, mantap. Mantap. Betul. Makanya kalah kita kalau ditanya siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan, kita kalah. Iya. Mereka betul. Tuhan saja diciptakan sama mereka. Oh, luar biasa. Benar. Betul sekali itu, betul. Dewa memang kadang cerdas memang.
Burunda Ingat. saking jagonya anak lebih tua daripada mamanya. Nah itu dia. Oh jangan dibilang kalau yang kayak gitu-gitu. Saya banyak data-data yang kayak gitu. Lebih tua mamanya. Bahkan di antara mereka jangan itu kan tulisan. Malah ada di antara mereka yang ditanya, tua mana Yesus daripada Maria? Nah, coba tangkis itu. Maka tidak gila orang kalau teman berdiskusi, tua mana mama daripada anak? Tua anak, mana tua Yesus daripada Maria? Tua Yesus. Bahkan saya tanya, siapa sebenarnya yang melahirkan di sini? Yesus kah yang melahirkan mamanya atau mamanya yang melahirkan Yesus? Apa jawabannya? Yesus yang melahirkan mamanya katanya. Maka tidak gila. Aduh, parah. Ada PT-nya itu sudah beredar itu PT itu sudah ada. Ada nggak yang pernah nonton itu? Coba teman-teman di bawah. Ada. Saya bahkan ada di bawah itu ketika itu. Ah, itu dia makanya. Masa kan anaknya melahirkan mamanya? IDE baga-baga beleng-beleng. Berarti sama kayak Bang Handi ya Bang ya? Gimana? Bang Handi sama bapaknya. Bang Handi sama bapaknya. Bang Handi sama bapaknya kenapa? Beliau. Bang Handi sama bapaknya itu kan mukanya lebih tua Bang Handi. Makanya pada saat Bang Handi ketemu bapaknya, yang cium tangan itu bapaknya. Oh, jadi bapaknya lupa kalau yang dicium tangannya anaknya gitu. Lapor bentar ya. Bang Handi, Bang Handi. Bang Dewa ini saya rekam, saya kirim pesan WA nanti ke Bang Handi. Jangan, Waalaikumsalam. jangan. Apalagi beliau lagi monitor di bawah. Dewa ini. Enggak baru Kak teman-teman. Iya di sana juga ngelawak itu di koma saya. Siapa yang melawat di sana? Bang Andi sama Bang Adrian. Ya tadi saya monitor di atas mending ke sini ah. Di sini sesama pemakan palu basah. Tapi Burunda dari apa saya bilang tadi? Lampu hijau nih dari kita tadi. Kalau Ya, silakan dibentuk, tapi ingat jangan sembarangan kita mendaftarkan orang, jangan sembarangan kita angkat sebagai manajemen. Kita harus lihat orangnya, benar-benar kita tahu ya, kita ngerti pribadinya kayak mana gitu ya. Karena ya itu dia, banyak cara yang digunakan kemudian orang untuk merusak Islam ini. Mereka tidak segan-segan ya menjadi ular sekalipun demi untuk menjatuhkan agama Islam. Untuk itulah teman-teman, terima kasih banyak yang peduli dengan hal ini. Ya meskipun kita punya semangat yang tinggi tentang itu, tapi kita juga harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati. Tapi dalam menilai orang itu tidak bisa cukup sehari 2 hari Bang. Tidak bisa. Waktu tidak akan merubah sifat orang, tetapi waktu akan memperlihatkan sifat asli dari seseorang. Nanti waktu sendiri nanti yang akan memperlihatkan. Dan kita umat Muslim itu kan diajarkan gitu ya, diajarkan sama baginda Rasulullah SAW. Hanya di Muslim yang diajarkan kita bisa tahu orang itu munafik atau tidak. Allah Maha tahu, tetapi sayangnya Allah tidak memberitahukan kepada kita, tapi pengajarannya melalui baginda Rasulullah SAW. Begini loh Bang Juma, orang yang munafik itu ciri-cirinya. Begini loh Pak Maluku, orang yang munafik ciri-cirinya. Hanya di Islam. Makanya di situ kita hati-hati dalam mengangkat itu, hati-hati. Betul. Tapi kalau Benar, misalkan mau mencari kejelekan Bang, ketemu Bang. Siapapun juga manusia, kalau mau mencari kejelekan pasti ada. Pasti ketemu. Bohong kalau misalkan tidak ketemu. Iya. Bohong. Yang namanya manusia Betul. seperti itu. Ya, tapi kalau misalkan toh kita mau mencari kesalahan orang lain, lebih baik kita berkaca diri dulu lah. Sebelum kita klakson orang lain, kita periksa spion kita. Sudah benar atau tidak? Sepakat. Iya, Jangan iya, sampai kita klakson sementara spion kita rusak. Jangan seperti itu. Sepakat. Ya. Benar. Ya, Setuju. satu kata aja buat hari ini, tetap tenang, tetap jalani dengan senang. Tidak perlu yang namanya paling terang. Nggak perlu kita itu merasa paling terang. Cukup redup, namun tidak pernah padam. Itu yang mantap. Masya Allah.
Kira-kira salah nggak Bang Juma? Aduh, kata-kata Dewa kadang suka salah juga ini. Kopi paste Bang, kopi paste. Ini Bang. Kopi dari mana? Enggak. Di kopi Pemikiran dari aja mana? Bang. Gurunda, saya izin follow kedua ya Gurunda ya. Untuk Waalaikumsalam. antisipasi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggil abang aja bang, panggil Bang Suma aja. Jangan panggil Gurunda, itu Saya besar kan dengan Gurunda. terlalu jauh. Tapi satu-satunya orang yang membentak Bang Juma itu Dewa itu dulu. Gara-gara Waktu Dewa minta ayat Bang. bukan pas kita lagi makan palu basah kakimu kena ini jenis meja. Dewa minta ayat, yang dikasih ayat-ayat porno. Kata Dewa, sialan nih orang, mau minta ayat dikasih norin. Lu yang bener lu, lihat sendiri. Dewa bentak itu Bang Juma itu. Lu yang bener lu, masa ngasih ayat kayak gini? Masih Beneran ingat gitu. juga Itu rupanya ya. ayatnya. Tapi akhirnya kan mahir, dirimu mahir bahkan sampai praktekkan pun bisa kan? Bagus. Harusnya berterima kasih. Allah Akbar. Berarti Marilah puaskan. dapat ilmu besar lah, Bang Dewa ya. Iya. Nggak, ini pertama kali kenal sama Bang Juma ya. Pertama kali Dewa kenal Apa bilangnya? sama Bang Juma. Waktu itu bilang Iya, apa? Dewa minta ayat ke Bang Juma ya kan. Dia selalu ngasih ayat. Tetapi kok ayat-ayat kayak gini sampai Dewa maki-maki Bang Juma. Kan kita nggak boleh ngehina sesembahan ya kan. Dewa maki-maki, lu yang bener lu ngasih ayat. Kata dia, bener itu. Bang Dewa bener. Cek aja, kata Bang Juma. Cek aja. Masih ingat ya? Allah Akbar. Kira udah lupa loh itu. Berarti berkesan Enggak lah. ini. Dipraktek langsung kan? Yo, Bener nggak? Bukan, Enggak Bang. lah teman-teman. Bang. Tahu nggak? Ada bilang yoi. Tahu nggak? Berkesannya itu karena merasa pernah membentak itu yang membuat berkesan jadinya. Kaget dia kan. Ini apa katanya? Ini apa ini? Udah buka aja. Kamu makan ini. Itu dibuka ayat porno. Habis itu kan berterima kasih sampean. Makasih ya Pak. Iya, betul. Ternyata ayatnya bagus kali kata dia. Coba dia. Bang Zuma, 70 ada di Skomal, tapi dia mau mandi katanya. Oh ya udah ajak ke sini nanti kita ajak umroh. Bang Adeasa juga pusing. Dia udah mulai goyah itu. Insya Allah. Iya, insya Allah. Yang tadi mau mualaf ternyata ke band Bang. Akunnya Bang. Ya udah nggak apa-apa. Kalau mau mualaf Nanti itu pasti mualaf. Temuin aja lah dia. Nanti Dewa temuin di Cibubur. Cewek. Cewek Bang. Sekalian usaha Bang. Siapa tahu. Sambil menyelam minum air Bang. Bener nggak Bang? Iya. Air ketuban. Ketuban ayam. Tapi agak lain, Gurunda. Apa? Saya udah bisa live, tapi kok nggak bisa nge-DM? Akun Nge-DM siapa? itu tertolak. Akun Kayak saya yang utama. Oh itu kena banned 1 bulan. Kena banned 1 bulan itu. Ada yang pelaporan. Sama Nggak kayak bisa Dewa. nge-DM. Ya, sampai tanggal 5 Dewa. Sampai tanggal 5 Februari. Yang akun yang satu lagi. Iya. Nanti bisa lagi nanti bisa. Saya malah kemarin aneh-aneh saya ke Bennett yang Laskar Api Ambon itu, yang akun Laskar Api Ambon itu Bang Dewa. Itu sampai saya minta tolong ke kawan untuk memperbaikinya, itu katanya kena Bennett robot. Jadi tidak lama, 120 menit. Tapi setelah itu sehat, kita naik lagi, itu nggak lama, 5 menit dia otomatis ke Bennett terus. Baru bahasanya bahasa Inggris. Jadi ke Bennett robot. Setelah selesai 120 menit itu kita coba lagi, nggak sampai 5 menit dia ke Bennett otomatis terus. Nah, makanya kemarin alhamdulillah sudah pulih ya, karena minta tolong sama kawan diperbaiki kan. Nah, itu gimana lagi tuh caranya Bennett begitu? Itu orang-orang memang nggak ada otaknya memang orang-orang ini. Ada loh otaknya, cuman nggak berfungsi. Allah menciptakan Begitu kayaknya saja kan tadi. Iya, makasih banyak.
ada juga. Kebetulan juga ada sudah ada beberapa teman-teman di bagian-bagian sini toh, di sekitar Manado juga. Itu palingan nanti saya bicarakan kalau saya sudah dapat lampu hijau dari kita, nanti dimusyawarahkan lagi sama mereka bagaimana Siap. pembentukannya. Habis itu karena saya selama ini kan sudah di API juga kan Dato. Iya. Cuman saya mainnya paling kebanyakan di roomnya Abu ya, kemana-mana keliling gitu. Yang mana kursi kosong isi di situ bantu-bantu anak-anak. Siap. Cuman ya jadi bahan pikiranku itu di Sulawesi Utara belum ada ini. Nah makanya saya langsung inisiatif untuk mau bergerak juga itu. Siap. Allahu Akbar. Iya. Bogor juga belum ada bang, Bogor. Mana ada? Bogor sudah ada kan? Orang cuma satu orang di Bogor Dewa doang. Dewa. Ketuanya Dewa, wakilnya Dewa, bendahara Dewa. Dewa itu. Pendetanya juga Dewa. Dewa semua. Oh gitu. Ini ada yang nanya, Dewa akunnya banyak. Dewa akunnya ada 11 totalnya. 6 akun Dewa kena blokir permanen. 6 akun Dewa, sisa tinggal 5. Ya, luar biasanya begini ya. Ketika yang namanya orang-orang Amerika, orang Eropa mengatakan satu-satunya kitab suci yang paling berbahaya itu adalah Bible. Dan di sini Dewa sudah membuktikan 6 akun Dewa kena blokir permanen gara-gara baca Bible. Gara-gara baca Bible. Ini bener loh bang, ini bang. Beneran bang, Dewa baca Hosea bang sama Amsal. Langsung banned permanen. Assalamualaikum Tapi bang. Waalaikumsalam. Tapi ketika Noise bang Zuma bang Zuma. Iya, Sama gimana? bro, saya mau nanya bang Zuma ini orang Makassar juga ini bang. Iya, Itu si Yusuf itu siapa sebenarnya? Yusuf. Yusuf yang akun itu. Akun-akun Iya palsu semua itu. pakai API juga itu apa lagi? Iya, akun palsu semua itu dipakai. Kurang ajar sekali tuh orang. Aduh. Dia sudah pernah naik ngakunya untuk mencari pembeli beras kata dia. Makanya dia bikin akun. Dia bilang kayak kukana tepuk nguruk. Jadi dia ngaku kalau apa yang mereka lakukan itu semata-mata mau cari makan gitu. Katanya sih gitu. Sekarang akun-akun seperti itu banyak kali loh, hampir semuanya. Jadi saran saya kepada teman-teman semua, akun-akun seperti ini diblokir aja, diblokir. Kan yang nonton itu kebanyakan dari kita yang nonton. Kalau yang nonton tinggal dua ekor di bawah, mereka akan tutup sendiri itu. Nah, justru karena umat Islam yang banyak yang nonton di bawah, mereka merasa dapat angin segar. Oh ini ditonton sama umat Islam, maka semakin menjadi-jadi gitu. Kalau saya sih sarankan diblokir. Siap. Iya. Betul apa kita bilang, betul. Sepakat. Iya. Ya syukurlah. Iya diblokir aja, ngapain coba? Ilmu tak dapat, edukasi nggak ada. Iya betul. Cuman bikin ini sakit kepala, sakit telinga. Oke, Bang Pendeta masih ada yang mau disampaikan soalnya noise ini Bang. Oh iya silakan. Ya, salam kenal ya Bang Pendeta Mu'alaf. Sehat-sehat selalu ya. Oh ini udah aktif nih orangnya. Ntar Dewa undang ya. Bentar. Siap. Dewa undang. Oke. Namanya Cynthia. Ya, sembari izin masuk dulu, Gurunda. Siap. Sembari Bang Dewa menginvite ini, saya mau iklan dulu, Bang. Silakan. Ya, teman-teman yang 800 teman-teman muslim ya. Oten juga nggak apa-apa. Ini bantu-bantu di follow biar cepat bisa buka kumalnya ini. Api Sulsel 04. Iya Terima betul. kasih.
Saya follow ya, Biar Bang. bisa tiap hari kita buka komal Gurunda. Iya, Jadi kita bagi waktu, ada yang pagi, ada siang, ada yang malam. betul, betul, betul. Biar kelihatan hidup lah di divisi sosmednya. Iya, DPW siap. Sulsel. Jadi ketua kita ada nggak di sini ya? Pak Ketua tadi ada rendah, tapi dia turun di bawah. Standar di bawah. Oh, iya, iya, iya. Itu disegerakan aja itu nanti anunya. Disegerakan aja apa tuh? Notarisnya. Iya, notarisnya gitu. Siap. Di tempat saya itu kan ada beberapa buku dari buku API tuh yang mengenai Palestina. Cuman karena sudah ada yang ambil, maka dia minta kembali untuk dipasarkan. Dipasarkan dengan harga 100 per buku, dan itu sudah dibumbui tanda tangan saya di sana. Jadi teman-teman yang minat buku siapakah pemilik Palestina, ya boleh pesan di saya langsung atau di API atau di Sahabat Bang Suma gitu. Buku Anda dapatkan, ilmunya dapat juga, itu juga membantu pergerakan apologet Islam Indonesia dengan membeli buku. Seperti itu teman-teman. Siap. Banyak sih yang Belum ada bisa ini kita undang. banyak yang bisa kita lakukan untuk untuk usaha itu. Jadi kita bisa mengembangkan kemudian organisasi kita ini dengan usaha yang kita bentuk. Begitu teman-teman sekalian. Gurunda, akun fake Gurunda udah di sini nih di room saya. Ikutin saya. Saya blok aja ya. Kenapa dia? Iya. Iya ini akun fake Gurunda ini. Oh, kesian itu. Iya, ada yang 13.000 pengikut itu soalnya. Iya, Ini fans baru 13 berat. pengikut ini. Ada di komal sebelah. Iya Gurunda. Saya blok aja. Dah, saya blok dia. Cari nafkah. Cari nafkah dengan cara seperti itu. Oke, Tadi silakan Pak Bodi 70 Asari kali di sini 70. juga, Gurunda. Oh ya? Iya tadi makanya share ke Gurunda nggak masuk gitu. Pas saya kena ban juga itu. Sudah mulai dia, udah mulai terbakar ininya, semangatnya. Sudah mulai ngamuk-ngamuk juga gue lihat. Diskusi sama Bang Billy, Ahi Billy, praktisi Torah, ngamuk-ngamuk dia. Dia ngamuk karena otaknya habis dicuci sama bom-bom. Habis diskusi dengan saya malam itu, kalau nggak salah dia ke komalnya bom-bom. Jadi bom-bom ini sebenarnya di TikTok itu cari koin. Kenapa saya katakan cari koin? Karena kalau mau ajak saya harus ke StreamYard-nya. Ya, kalau memang tidak mau dijadikan komal TikTok-nya sebagai tempat debat, kenapa dia buka komal? Ada apa? Kan gitu ya. Betul. Kalau saya datang diblokir, di mute, untuk nulis di bawah aja diblokir sama bom-bom. Sakit hati kemarin kan dia chat saya kan, dia ngajak saya diskusi, gue bilang ya udahlah di TikTok aja. Dia bilang enggak kalau di TikTok di StreamYard katanya. Apain kembali ke sana, kan itu udah lewat masanya. Sekarang ini zamannya TikTok. Terus Ini harusnya kemana nih? temanya aku bilang salib dan tidak salib. Salib sama dengan Kristen, tidak salib sama dengan Islam. Mana yang benar di hadapan Tuhan? Tidak disalib atau disalib? Nah, dia nggak mau. Saya tantang juga
penyaliban terhadap Yesus itu karya Tuhan atau karya iblis. Tak mau juga. Nah, kecuali pendeta Buas ini menerima tantangan saya untuk bahas itu. Jadi dua arah, Nabi Isa alaihissalam tidak disalib, Yesus Kristus disalib. Tapi kita belum tahu kapan dia mau. Kalau dipikir bahwasanya sibuk, tapi hampir tiap malam dia ada di koma, harusnya sudah diiyakan aja. Ayo Bang Suma, besok malam kita bahas tentang penyaliban. Tapi dia lebih cenderung melanglang buana di komal-komal entah apa-apa daripada nerima tantangan saya untuk realisasi segera. Cuman janji iya nanti dikabarin. Ya, terus kenapa mutar-mutar di komal-komal? Saatnya lah kita bahas itu karena itu penting. Karena penyaliban itu kalau memang benar terjadi, ya Islam yang salah. Tapi kalau ternyata penyaliban terhadap utusan Tuhan itu tidak terjadi, ya harus legowo menerima, tinggalkan ajaran itu. Itu yang kita harapkan. Tapi lagi-lagi belum ada jadwal. Padahal sudah diiyakan. Begitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, Bang Suma, kawan-kawan. Akun tadi yang Maluku kena ban saya, nggak tahu ini. Mungkin kecewa tadi sore tadi itu. Ya, yang Maluku tadi, akun Maluku tadi. Ya buat teman-teman yang di bawah ya, minta tolong juga follow-follownya dan juga jangan lupa tapping-tapping untuk Api Sosial ya, biar terus berkembang. Oke, lanjut. Gurunda hari Selasa sama Pak Buas. Kalau nggak salah dia bilang. Selasa kapan? Tanggal berapa ya? Tanggal 2 Februari. 2 Februari. Tanggal 2 ya Gurunda. Saya belum ada ini laporan resmi. Tanggal 2 Februari. Tadi dia bilang kayak gitu. Hari Jumat. Tanggal 2 iya. Kalau kabarnya iya Bang Zuma, katanya tanggal 2 ada diskusi kan? Minggu depan berarti ya, Ahad depan ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia posisinya katanya ada di bawah, pakai akun pack, ya kan? Cuma perkataannya gini Bang, saya malu katanya. Ada Bang Juma Bang, malu. Saya tadi nonton pakai akun fake. Diusahakan saya akan berani, tapi dikit-dikit Bang naik ke Komal Islam. Dia malu sama Bang Juma katanya. Ya udah kalau gitu aku yang turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Waalaikumsalam. Yang mempersahadatkan Bang Juma, tolong dong. Yang ini. Cynthia tolong Cynthia naik ya. Kirim bukan yang atas nama Sugi Kristonov ini Bang. Bukan. Ya betul. Ini akun pack. Jadi satu orang saya kasih turun yang bisa turun 2 dulu supaya Cynthia Dia mau naik. bersahadat. Oke, enggak apa-apa. Turunkan saya Jos, turunkan saya. Saya sudah follow ya Laskar Api Ambon ya. Iya, oke. Oke, sip. Turunkan saya. Mana Laskar Api Ambon yang mana? Saya. Yang tadi barusan. Kok turun? Dicari aja Laskar Api Ambon, akhi. Itu penting. Masya Allah, ya itu. Itu api-api di yang di basis Kristen itu harus kita bantu menguatkan dia, betul. Iya. Kita perkuat. Iya Pak Sugi di Manado. Minta tolong Ustadku untuk promosi akun supaya saya di-follow. Wih, sama saya juga. Iya, itu siapa tuh di Kabupaten Sopeng sebenarnya itu sebenarnya sudah harus ada di sana cabang. Ayolah teman-teman yang di Sopeng, Kabupaten Sopeng, ayo mari buka api di sana teman-teman. Itu Bang Mas itu bukan di Sopeng itu? Bukan, beliau di Enrekang. Oh iya, Enrekang. Iya, jadi belum ada dari Sopeng Bunda. Ya itu dia makanya Sopeng ini penting kemudian karena di sana ternyata zona merah juga rupanya. Ada 2 desa kayaknya di sana Bang. Iya. Di Sopeng.
Karena saya kan Itulah. di Sidrap, agak dekat-dekat dari Sopeng. Iya, teman-teman kalau dengar ini yang di Sopeng ya, supaya kita bisa buka cabang di sana, cabang API, supaya Bang Suma juga bisa jalan-jalan ke Sopeng gitu ya. Nah, betul itu. Daerah Cita itu Gurunda. Ya itu dia makanya. Ini teman-teman API Sulsel tolong konsentrasinya di sana. Ini di bawah ini Ustaz Zuki hebat. Apa membungkam Budia Sali, bukan saya yang hebat. Budia Sali yang saya anak sekolah minggu. Waalaikumsalam. Kita hadir. Nggak puas ngambek di rumah saya. ada satu pendeta Budia Sali, pendeta kelas 1 di Indonesia. Oh, Gurunda, Idul di Sopeng. Gurunda, ada satu saya. Idul di Sopeng. Astagfirullah. Di Sopeng kayak gitu. Idul di Sopeng. Tuh. Kapan bisa buka API di Sopeng? Nah, nanti lah insya Allah kalau semacam bertambah. Masalahnya di Sopeng baru saya sendiri yang Laskar Api. Bagus itu. Tapi saya selalu mantau Gurunda. Yang memang iya di kampung saya ada satu. Kalau nggak salah itu daerah Ataliang sama Congkok, itu memang di sana terkenal Kristen. Kalau nggak salah agak tahun lalu ya mungkin kisaran tahun 90-an memang ada sistem misi misionaris di sini, pemurtadan. Sampai banyak di sana yang anu. Tapi kalau daerah Cita saya kurang tahu daerah Cita. Apakah betul banyak Kristen di sana atau tidak? Tapi saya selalu mantau di sana. Saya selalu mantau. Pernah saya dengar itu informasinya katanya sih sistem saya pernah dengar dari yang yang tua-tua katanya sama kayak memberi Indomie begitu katanya. Iya. Jadi petani-petani itu dikasih bibit, dikasih pupuk, ya kayak gitu-gitulah. Biasalah cara-cara mereka itu. Jadi Tapi saya selalu pantau, insya Allah saya selalu pantau di sana untuk daerah kampungku. Iya, berkabar ya. Saya sudah follow ya, Bang. Sekarang ada Siap. baru Bang, ada cara yang baru. Mereka meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi. Setelah mereka tidak bisa mengembalikan uang itu, mereka ditawarkan untuk masuk ke dalam Kristen sampai utang itu lunas. Utang itu dianggap lunas. Itu ada cara yang baru sekarang. Luar biasa ya, cara mereka seperti itu. Jadi yang dijual sama mereka itu cara-cara kotor gitu. Ya Allah ya Robi, segitunya untuk mencari domba. Cari serigala kok domba lagi nih. Salah. Oh tuh ada Cynthia, ada di bawah Cynthia. Lulusan tolong kirim mana permintaan. Ada. dewa ini kok ada. Ya Cynthia tolong kirim permintaan. Mengatakan itu Diam dulu. domba. Itu serigala. Oh iya serigala. Tolong Cynthia. Nah ini Bang ada Bang. Cynthia tolong Dibawa dulu nah. Oke, siap. Lanjut. Ya itu koordinasi ya. Saya sudah ini follow tadi ya. Oke, siap Gurunda, siap. Ya atas nama Cynthia tolong dinaikin. Tolong kirim permintaannya Cynthia. Naik deh. Kirim permintaan nggak dia? Belum. Silakan Cynthia naik. Wajok misionaris takut ya kemungkinan untuk saat-saat sekarang. Tapi kalau kita tidak pasang pondasi pertahanan dari awal, kita bisa rapuh juga nanti ujung-ujungnya. Sama seperti Sopeng, siapa yang nyangka gitu ya, kalau bisa berdiri rumah ibadah orang-orang non-muslim di sana. Tak ada yang pernah bisa bayangkan itu. Karena guru-guru kita juga banyak dari sana. Tapi faktanya karena kita lengah, karena sibuk dengan diri sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Teman-teman yang di pesisir, yang di pelosok, yang di gunung-gunung, diambil dengan cara-cara yang tidak baik. Sekarang setelah ada rumah ibadah mereka baru kita tersadar kan? Nah itulah api makanya kita bentuk segera, tujuannya untuk itu. Kaget ki itu nanti kalau ada pengantin, ada undangan datang ke rumah menikah,
ya, yang mengundang mempelai yang satunya bernama Martin, mempelai yang satunya namanya Agus. Agus. Kaget kita nanti tuh. Kalau kita biarkan saja. Kita biarkan berlalu ini seakan-akan kita tidak ada beban. Tiba-tiba di tengah-tengah kita berdiri rumah menyembah kepada makhluk. Nah, siap-siap menerima undangan akan menikah. Martin bersama dengan anak ponakan kami Julius. Balas sih Maki. Semoga keturunannya menjadi anak yang soleh gitu ya. Iya. Ya kalau di Indonesia ini tidak mayoritas Islam itu sudah Cynthia nggak bisa naik barangkali. Kenapa nggak bisa naik? Iya. Mbak Cynthia, tolong naik ke atas. Diundang nggak bisa naik, Pak. Aduh, gimana ini nih? Aduh, Mungkin masih ke Banet, Bang Dewa. Ayo, Iya, iya, Dewa, bentar, kerja. Ini urusannya Bang Dewa nih soal ini nih. Harus bisa naik Bang Dewa. Gurunda, izin Iya. fallback, Gurunda. Gimana? Izin fallback, yes. Ini yang ngomong siapa? Saya, Aji. Oh Aji, sudah tadi kan? Oh iya, dari fallback kan? Nah, kita udah berteman. Allahu Akbar. Allahu Saya sudah Akbar. follow itu Ganda Zuma, tapi belum juga di follow. Oh iya, sorry. Nah, gitu dong. Ada lagi? Kalau dia nggak usah ya, jangan ada yang mau. Kalau saya gimana ini? Nggak usah di fallback, nggak apa-apa itu, Ji. Yang mana? Oh Bang, saya dulu. Oke, Pak Sugi. Samudra udah aman. Ya, halo. Kapan main ke Jateng? Udah dibikinin kantor api loh. Doakan. Semoga ada rezeki sehingga bisa main ke sana. Insya Allah. di bawah ada nggak yang namanya Cynthia? Host? Kalau ada dijambak aja. Cynthia silakan kirim permintaan. Mumpung ada Bang Juma, nggak usah malu-malu kalau sudah menerima Islam. Silakan. Nomor teleponnya Dewan nggak ada nomor teleponnya. Aduh, ini gimana ini ya? Apa masih kena ban ya? Kena banet kali dia. Soalnya tadi kena banet katanya. Kok sibuk sendiri? Oh, saya lama-lama rongkat, nanti ini jeda nanti rongkat. Hostnya mah kemana nih? Hostnya kemana? Tuan rumah kemana? Rungkat ini kita ditinggal ini. Kuatnya pilotnya turun. Satu, dua, tiga. La haula wala quwata illa. Ayo penumpang silakan berdoa semoga ada keajaiban pesawat. Alhamdulillah. Ternyata tadi pada saat loncat sarungnya nyangkut di setir. Bang. Pakai setir. Enggak, tadi saya gini Gurunda, saya kan di kamar tadi. Gurunda lagi ulang tahun di sebelah, lagi ngelawak katanya. Terus saya kembali. Ayo saudara-saudara hotel silakan naik. Ahi Sugi dari mana tadi Ahi? Keliling juga? Oh, gitu. Jaringanku nge-lag. Terus? Siapanya? Jaringanku nge-lag. Masa sih? Iya. Oh. Tapi ada moderator. Tadi Saya ngomong sama Ahi Sugi bukan sama antum. Siap. Padahal Ahi Sugi juga nggak ngomong-ngomong dari tadi. Ayo
teman-teman Oten, silakan ke atas, kita diskusi ringan ya. Mau bahas apa saja boleh, bahas Al-Quran silakan, bahas Bible silakan. Manre. Bunda Rahma diam dulu. Ayo, Oten jawab permintaan. Bang Zuma katanya ulang tahun Bang Zuma. Tanyalah Dewa itu. Dia punya ini. Dia punya kerjaan itu. Iya. Informasinya satu juga. Udah sampai ke rumah saya. Saudaraku yang di bawah, kita ucapin ulang tahun ya. Ikut-ikutan dia. Nah, ada orang ulang tahun 5 kali setahun. Aku di Bali. Iya Khairin, saya donatur tapi saya monitor kok. Ulang tahun ke setiap minggu. Itulah. Ulang tahun ke setiap minggu, Kanda. Ulang minggu. Bukan ulang tahun lagi, ulang minggu berarti. Ayo teman-teman Oten yang di bawah, kita diskusi santun di sini. Sekarang Gurunda kayak si apa tuh si Raja Debat udah mulai keluar. Tadi kami celupin sama Bang Samudra. Apa itu? Si Raja Debat itu naik celupin. Kita celup. Oh, Halilintar. Iya Halilintar. Nggak ada ilmu, cuma menghujat dia. Ini naik ada saya, udah kelar. Dia bahasa apa lagi di bawah? Surah apa? Hud. Bukan dia cuman apa Gurunda cuman premium aja. Jangan ada yang naik gitu bilangnya. Iya betul. Jadi tapi kan teman-teman di bawah itu Mesiasnya udah datang. Mesiasnya Raja Debat. Itu ada teman kita mau naik tuh. Namanya Zulkifli Mabas, dinaikkan. Selamat siang. Kok pada hilang ya? Datang cuma berapa detik, turun lagi. Oh, hilang? Tenang, di sini nggak ada yang gigit kok. Ya, silakan Zulkifli Mabas dinaikkan aja. Bisa nggak? Kabur Gurunda. Kabur dia. Bang Handi chatting di Komal mana ki katanya. Sulsel. Framing saja. Bang Handi. Ayo teman-teman, silakan ke atas. Mau tanya apa aja silakan. Kalau saya tidak bisa jawab, saya kasih ke Bang Dewa. Kita sapa SO. SO. Halo, assalamualaikum, Manzuma. SO. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya Bang. Dari mana? Ada mau disampaikan Bang SO? Gak ada, cuman mau nyapa dari Malaysia ini. Masya Allah. Muslim Bang. Alhamdulillah Muslim. Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat-sehat ya semuanya di grup ini. Alhamdulillah saya sendiri sehat. Entah yang lain, saudara-saudara kita yang lain. Kalau Dewa kena kena panu Dewa. Doakan ya semoga cepat dapat keturunan, soalnya udah 1 tahun nikah. Amin. Semoga segera mendapatkan keturunan ya.
Masya Allah. Oke. Saya sarankan Pak sama istrinya mandi-mandi hujan. Apa bang? Mandi hujan sama istrinya. Gak dengar. Mandi-mandi hujan katanya. Gak dengar bang. Sini ribut soalnya lagi kerja. Oh, iya. Jam berapa Malaysia sekarang, Bang? Sekarang jam 22.30. Oh, sama di Makassar berarti ya? Iya. Oh mandi hujan katanya ya? Iya. Mandi hujan dua-dua gitu? Iya, pakai kain lenan tapi ya, Bang. Pakai apa? Kain lenan. Astagfirullah. Biar kayak Yesus pakai kain lenan. Astagfirullah. Sering bang, benar tuh sering. Oke bang, oke ya. Terima Benar itu, Bang. kasih. Terima kasih, Bang. Sehat-sehat selalu. Amin. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi sebelah minum kopi dia guru. Oh ya? Bang Andi di sebelah minum kopi dia sambil nikmatin Bang Bulu Kret apa BKK lovers. Oh iya. Oke lah kalau begitu. Kita tunggu dia aja di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar guru-guru semua? Baik. Alhamdulillah sehat-sehat murid-murid. Terima Ya kan ada kasih. guru ada murid kan? Salam dari Brunei. Brunei iya, Bang. Darussalam, Masya Allah. Mau nanya, kan aku ada join API itu kan, sudah register tapi belum ada reply ataupun ditunggu lagi. Sudah 3 hari lepas. Oh baru 3 hari, sabar bang ya, baru 3 hari. Oh masih nunggu lah. Coba ditengok di emailnya bang. Oh oke boleh. Di emailnya. Oke, itu saja. Biasanya Terima nanti kasih. diberitahu di email. Salam. Alright, terima kasih. Assalamualaikum Bang Sumau ya Bang Zuma. Iya, Waalaikumsalam. sama-sama Melihat sahabatku. live-nya Bang Sugi juga. Ya. Semua salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada lagi permintaan di bawah. Karena saya mengatakan buat tokoh sini Jack ini karena menurut Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin Pak Ustadz. Silakan bang. Apa bang? Jadi saya Muslim Pak Ustadz. Saya beragama Islam. Saya ini masih kekurangan berilmu tentang agama Islam Pak Ustadz. Jadi saya ingin mau tanya ini Pak Ustadz. Iya. Yang mana yang Ustadz di sini ya? Bang Samudra, Muhammad Haji, Sugi Kristologi Dewa. Yang ustazah itu Muhammad Aji itu ustazah itu Bang Zuma. Dewa izin pamit ya. Soalnya orangnya nanti Dewa telepon dulu kalau misalkan ada, nanti Dewa kabarin ke sini ya. Izin pamit. Jadi Semuanya. mau tanya sama Ustadz Siapa tahu nanti Bang Dewa Juma. siapa tahu sebentar Pak. Siapa tahu Dewa nanti dia mau naik di Komal Dewa. Bang ya? Iya. Semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang ditanya Ustadznya malah turun, ini gimana sih Bang Dewa nih?
Ya ustadznya udah pergi. Mana itu? Ustazah Haji. Ustadz Haji. Ya, Bang Pangeran, silakan lanjut. Bang Pangeran. Iya, temanya Pangeran. coba dirubah temanya. Jangan Oten waras naik. Bikin tema apa gitu ya. Supaya teman Kristennya itu tertarik untuk ke atas. Anakku Tuhanku. Anakmu Tuhanmu, jangan ku. Aku kasih tema ya. Ya, Yesus Tuhan atau hantu. Nah, udah. bagus juga tuh. Apa itu yang ditantang saya sama Bom. Temanya Tuhanmu itu Tuhan atau hantu itu. Oh, angkatlah. Berani nggak Bom? Yuk. Saya iya kan, tapi nggak pernah Nggak muncul berani kan dia. Nggak lah, Yesus nggak Tuhan mungkin. atau hantu. Kita punya data. Yesus hantu, kita punya data. Mereka Yesus Tuhan nggak punya data. Ayo. Masa sih Yahi? Masa sih Yesus hantu? Lukas 24 ayat 37. Dikira hantu. Nah, ya itu. Kristen kan mengira Yesus Tuhan, muridnya mengira Yesus hantu. Mana yang Iya, benar? betul. Nah, itu dia. Betul. Itu masih masih cukup nggak kalau ditulis Yesus dikira Tuhan atau hantu? Coba dikira tambah dikira masih cukup nggak? Udah cukup kurasa ini Yahi. Ya. Iya bagus juga sih Oten gepeng. Ada Bang, ada. Barusan tadi sore aku nemu Oten agak-agak gepeng, tapi mirip-mirip mendekati normal ini. Insya Allah besok lah dinormalin. Jadi cara abang untuk mendekati mereka yang mualaf-mualaf ini kayak mana? Memang langsung diajak diskusi? Pertama kita ke sana, ada satu temen, ada Ustadz Abdi dikasih tahu ini loh mau belajar Islam tapi masih takut lingkungan. Nah, kita japri ngopi, diajak keluar kan ngopi. Nah terus masuk anaknya Mbak Wagisan itu, yang satu keluarga itu. Nah terus kita main ke rumah, kita tanyain itu kan konsep ketuhanannya. Nah mbah lakinya itu dulunya Muslim, karena ikut si perempuan masuk ke gereja. Terus kita kasih tahu, oh iya, ya mas sekarang lah, nggak usah pakai lama, pulang aja mbah, di rumah aja ya. Kita ajakin pulang ke rumah, itu udah dikelilingin tetangga-tetangga Oten, nggak ada azan di sana. Makanya Bang Zuma waktu narasi kenceng itu kita kecilin, kita langsung udah kita keluar, kita ngindar dari lokasi. Iya. Belum saya turun, entah tahu nomor saya dari mana, telepon, kamu di mana? Nah udah kita ganti baju bareng-bareng, itu 4 orang kita ganti baju semua. Kita bersimpangan dengan kalau nggak 10-12 orang. Salah duanya itu bawa parang. Mau ngapain? Nggak tahu, siapa tahu buat ini kan ngarit. Iya. Sapinya pada kelaparan malam-malam. Kita kabur, merambat ke tetangganya. Alhamdulillah di sana kita dibantu tokoh pemuda Islam. Nanti dikasih info seperti ini. Oh iya yang ini Mbak Catherine itu sebetulnya target utama. Kebetulan Mbak Catherine kedatangan Mas Kevin. Mbak Catherine-nya belum bisa login. Mas Kevin yang baru 15 menit kita tanya langsung login waktu itu. Masya Allah. Yang agak susah ini barusan tadi sore Cindy mahasiswa agak sedikit alot.
Iya iya. Tapi udah mau syahadat? Belum, masih alot. Oh, kirain. Bapak mamanya? Bapak mamanya, kalau bapaknya itu pengurus gereja, mamanya bendahara. Oh, faktor itu mungkin. Tapi udah mulai masuk sih bang, udah mulai masuk. Jadi tadi sempat kita bukain kodeks, kita juga japri Bang Ardiansa untuk membantu. Besok jam 4 katanya minta ketemu. Iya iya iya. Diskusi lagi gitu. Siap. Tadi sempat telepon Bang Handi nggak diangkat. Kita mau ini ya, minta bantuan. Besoklah kita minta bantuan sama Ustadz Sugi. Iya 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 iya. Bantuan. Ucok segala. Ucok segala. Ucok. Ucok sagale. Bang Aceh. Halo Ucok Sagala, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Ucok. Bang Ucok. Tadi udah ada suaranya kok. Apa kabar Bang? Bang Samudra, bantuan apa maksudnya Bang? Nanti dijapri lah Ustadz Sugi bantuan. Siap. Apa ya? Al-Quran. Insyaallah. Ini bantingnya lagi. Kok rusak apa? Ada catatan Al-Quran kita yang kerestart kemarin di perangkat kita, Ustadz Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gurunda, Pak Desuki dan host dan semua saudaraku. Lanjut. Iya. Mudah-mudahan ramah banyak diikuti Oteng. Apa ya Oteng dada? Bang Yahudri, malam. Selamatkan malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal Bang Zuma. Ya, salam Saya kenal Muslim. Bang. Laut Bang. Alhamdulillah. Fans sama Bang Zuma, sama Pak Desugi. Alhamdulillah. Sama-sama, terima kasih Bang. Sama Bunda Rahma tidak, Bang Yahudri? Termasuk juga. Oh, termasuk. Ya, ada mau disampaikan Bang? Silakan. Enggak ada Bang, nyimak aja. Oke Bang, saya ganti lagi ya Bang. Oke, makasih Yos. Kasih Bang Yuhendri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di sana itu Bang Zuma, Iya. yang paling penting itu mental. Iya 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 iya. Mental yang utama berarti ya. Mental harus benar-benar kuat. Siap. Banjek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya tergabung di API Jawa Tengah, saya domisili di Solo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam kenal, G Mas G. Siap, Ustadz Sugi. Ya di sini saya cuman mau mohon doa. Kebetulan besok hari Minggu istri saya akan menjalani operasi mata. Mohon doanya para Ustadz Gurunda. Amin. Insya Allah.
Oke. Istri disembuhkan Ya. segera. Ya, silakan Ahi. Ya, kita doakan bersama ya saudaraku sekalian, saudara kita insya Allah besok istrinya mau melahirkan. Kita doakan semoga diperlancar. Izin Ya, operasi dalam- mata, Ustaz. Gimana? Operasi mata besok hari Minggu. Operasi Bukan mata. melahirkan. Siap, siap. Abang Sugi. Kirain mau melahirkan. Mohon maaf ya Pak. Maklum usia Pak. Usia Ya, Ustaz. kita doakan ya saudaraku sekalian semoga dalam proses operasi besok operasi mata gitu diperlancar oleh Allah SWT. Operasi katarak berarti Bang ya? Bukan untuk glaukoma, Ustaz Suki. Oh, glaukoma. Iya. Siap. Kita doakan ya. Mudah-mudahan diperlancar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nggih, sehat-sehat nggih, Pak Jelek. Tak bojone sak keluargane. Siap Mas Gale, selamat berjuang di pesisir nggih. Insya Allah amin. Ya, sementara gitu aja, Gurunda, Akhi, Bunda Ya, Rahmat. sama-sama Bang. Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Ya, Oke. Tadi saya ngelamun apa ya? Operasi mata kok jadi melahirkannya? Lah, tuh. Allahu Akbar. Maklum faktor udah ngaku kalau udah tua ya kayak gini lah. Yang didengar apa? Yang diomong apa? Tebok. Tebok. Cebo. Oh, aku pikir cebo. Oh, cebo. Lanjut. Tebok. Tebo. Selamat malam. Tebo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tebo, ada yang mau disampaikan? Oke, terima kasih Tebo, narasinya bagus. Tebo. Monggo Bang Tebo, silakan apa yang mau disampaikan? Ini waktunya tidak banyak kalau di atas loh Bang, tolong dipakai sebaik-baiknya Bang. Bang Tebo, iya, Bang Tolok, iya, mudun. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Iwan. Selamat malam kalau non muslim. Halo. Aduh. Ganti. Kalau di apa nggak nyaut dah ganti aja. Cuman mau screenshot buat Viti, Bang Sugi. Boleh, nggak apa-apa. Bang Iwan, tidak dengar ya? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecil banget suaranya Bang. Iya, Assalamualaikum. Kecilnya suaranya. Halo. Bisa dibesarkan sedikit Bang. Iya. Udah Bang. Oh jadi. Ini, Bang. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo Bang. Halo. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Kayaknya sinyalnya nggak mumpuni beliau nih. Waduh. Ya, halo. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya Bang, ya. Bang, saya ganti dulu ya Bang. Perbaiki sinyalnya dulu ya Bang. Tadi Sugi, ada yang mau saya tanyakan ini. Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Aduh. Kenapa saya di-kick? Itu pertanyaan saya Bang. Kalau naik dipastikan sinyalnya bagus, suaranya bagus gitu loh, biar enak kita. Jangan nyindir dong. Dah. Ya, iya suaranya Bang cuma bagus sih soalnya sih. Biasanya kalau di gunung hancur. Dayu di dada. Assalamualaikum Semangat malam.
Selamat malam. Selamat malam, Kakak Dayu, Mas Dayu. Ih, bukan. Ibu-ibu. Oh, Ibu Dayu. Muslim Kristen Ya, Ibu. saya Muslim atau Bapak. Itu kan pakai Alhamdulillah. hijab. Alhamdulillah. Oh, kadang Oten itu pakai hijab, ternyata Oten. Iya, salam kenal ya. Saya dari Cilegon, Banten. Oh iya, salam kenal kembali Bu. Banten. Cilegon, Salam ini kenal juga. tempat bikin batu Iya. bata itu terkenalnya. Oh, gitu. Iya. Cirebon. Salam Cilegon. buat Bang Juma ya. Sehat selalu juga untuk semuanya. Baik, Mbak. Baik. Iya, udah cuman gitu aja. Terima kasih udah dinaikin ya. Iya, Terima kasih. sama-sama. Alhamdulillah. Hati-hati di jalan. Iya, makasih. Makasih ya. Wassalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekali lagi Bu, biar dapat hadiah gelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Masya Allah. Emo itu sudah 2 kali loh naik turun. Iya, bilang. Naik baru bilang. Nah, ini dia. Ini dia. Pasti noise. Ustadz Mamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oten udah terima kasih sorry. Jadi keinget Oten. Sembarangan aja. Sorry, keinget Oten saya. Karena lagi nyari Oten jadi keinget Oten. Jadi ingat Oten karena lagi nyari Oten ya. Enggak, makasih loh sudah Kita pikir dinaikkan. Oten tadi. Sorry. Aduh, aku bangga banget nih bisa ketemu langsung sama Bang Juman lewat komal ini. Masya Allah. Justru Ya. bilangnya terima kasih Oten. Jadi Gimana itu? terobsesi Oten. Oke. sorry. Bang Zuma. Iya, Oh ya, dan gimana, yang Mbak? dan yang ya semuanya saya salam kenal. Saya dari Depok ya. Aku jadi gemeter loh ngobrol sama Bang Zuma. Ada Bang Zuma nih gemeter saya. Oke, Bang Zuma, saya dari Depok. Iya. Perkenalkan, nama saya Dr. Istiqomah. Saya tuh penggemar berat ya. Iya, hampir tiap malam tuh aku cari di mana nih Bang Zuma live gitu loh. Sayangnya nggak ada jadwalnya kan. Jadi kadang saya suka dapat suka enggak ada jadwalnya di mana, jam berapa Bang Zuma live kan. Itu satu. Bang Zuma, saya tuh ada masukan dan juga ada pertanyaan. Iya. Nah, nanti Gimana, siapa yang menjawab ya? Masukan saya yang pertama kepada para API ya, terutama para ustadz-ustadz yang di atas ini ya, semua anggota API saya tuh pengen menyatakan kalau Bang Zuma itu menurut saya aset yang sangat berharga buat umat Muslim saat ini. Kuaci. Itu satu. Ya, aset yang sangat berharga. Saya tuh pengen tolong dijaga banget Bang Zuma, baik kesehatannya, keselamatannya, ya, dan semuanya. Jangan gini, orang kayak Bang Zuma itu langka banget. Saya lihat langka banget. Paket komplit, pinternya, ya. Iya benar loh. Paket komplit banget. Pinternya, cara memaparkannya. Banyak mualafkan orang, pokoknya paket komplit banget. Suaranya juga enak didengar, makanya kita nggak bosan dengarnya. Kerennya enggak? Keren enggak? Enggak, itu termasuk itu. Nilai plusnya gantengnya ada, ya enggak? Itu dia. Jadi saya tuh pengen kasih masukan ke API ya, semua anggota API, tolong Bang Zuma dijaga dari segi keselamatan juga, dari segi keamanan, karena orang kayak Bang Zuma ini kayaknya banyak musuhnya nih, banyak yang nggak suka juga. Jadi iya, karena ngomongnya berani, orangnya berani. Nah, tolong dijaga dengan cara gimana? Ada kalau untuk menemui Bang Zuma, Kalau saya ada prosedurnya.
Kalau saya punya anak perempuan bisa aku suruh jaga, Bu. Saya nggak punya anak perempuan, gimana saya suruh jaga? Jadi gini lah, anggota-anggota Laskar API gitu ya. Ada prosedur kalau untuk menemui Bang Zuma, ada prosedurnya. Terus untuk penggemar yang memberikan hadiah makanan harus dicek dulu. Ini orang sangat berharga banget aset muslim saat ini. Bang Iya, Zuma, Bang Zuma. bajunya itu gedodoran nggak Bang? Allahu Akbar, Masya Allah. Enggak, ini pertama ya, tolong aku nitip nih untuk Laskar API, tolong Bang Zuma dijaga. Aset penting yang langka nih. Orang macam gini langka banget. Saya baru ketemu nih kayaknya kayak gini. Paket komplit. Paket komplit. Itu satu. Siap, Yang kedua, Bang Zuma, kalau boleh saya kasih masukan pesan, kalau ada kan sekarang lagi musim itu ya, kampanye pilkada, janganlah Bang Zuma tertarik untuk memilih salah satu pihak. Nanti kasihan penggemarnya yang di bawah. Iya, iya. Harus milih, Bu, tapi rahasia. Harus milih ke Nah, iya. Tapi jangan jangan salah satu gitu. Nanti kasihan itu yang di bawah pengikutnya. Ya nanti pecah. Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bang Zuma, saya ada masukan. Saya tuh punya gambaran gitu ya, Bang Zuma tuh seperti Zakir Naik ya, tapi Zakir Naiknya Indonesia. Saya pernah, iya, saya pernah tinggi kali. karena dari Indonesia belum ada tuh, ya. Saat ini yang apologet yang ada dari Indonesia kan belum ada yang maju kayak Zakir Naik gitu. Padahal saya rasa Ustadz Zuma tuh ya sama kayak Zakir Naik. Dan cara pemaparannya lebih bagus Ustadz Zuma malah kalau kata aku. Terus kalau Zakir Naik itu kan versi luarnya, saya pengen versi Indonesianya ada Bang Zuma. Saya pernah naik di komalnya siapa tuh yang orang Thailand tuh? Ustadz siapa? Oh, Yang iya, pakai iya, masker. Oh iya iya. Fris, aku Ya, kan mirip pernah Bang Zuma, nanya. mirip Bang Zuma. Ya mirip Bang Zuma, aku pernah nanya Fris, kalau kira-kira collab sama Bang Zuma bisa nggak Fris? Mau Udah nggak? sering. Oh iya, boleh mau. Iya, Udah tapi sering. iya, tapi ke se-Asia gitu, nggak cuma di ini se-Asia. Nah, itu kan paket perpaduan yang bagus tuh. Gantengnya sama, pakai maskernya sama, ya nggak? Ilmunya, agamanya juga sama, bagus. Nah, Fris kan kalau kita main keluar, nggak cuma di Indonesia, itu Fris kan dari segi bahasa, dia bisa bahasa berbagai macam bahasa tuh dia. Kataku, bisa nggak Fris kalau mau collab gitu? Oh, bisa. Mungkin itu perpaduan yang bagus, Bang. Itu ya. Yang ketiga, yang keempat mau saya tanyakan, Bang Zuma itu gimana sih belajarnya, di mana kok sepinter itu anakku biar kayak Bang Zuma gitu? Tolong dikasih. Iya. Guru-guru saya banyak di sini loh, dokter. Utamanya Akhi Sugi, saya banyak belajar sama beliau. Saya jawab ya, Bu Dokter. Iya. Bu, Anak saya biar kayak jauh Bang dari Zuma, anak saya pohonnya, gitu. Bu Dokter. Biar saya jawab. Jadi kalau ingin seperti Bang Zuma, jangan pakai Android dulu. Pakai HP yang pencet-pencet dulu. Debat di Facebook, ya kan? Tanpa nggak boleh copy paste. Jadi kalau ada ayat, mau menyampaikan ayat Bible, diketik pakai tangan. Mau menyampaikan ayat Quran, ketik pakai tangan. Itu yang kami lakukan 15 tahun yang lalu bersama Bang Zuma. Betul. Nah, caranya begitu. Kalau mau seperti Bang Zuma, jangan pakai HP Android, kembali pakai HP lawas. Ya kan? Debatnya pakai ketikan. Nah, nanti insya Allah masuk itu ilmunya. Oh, Sampai habis angka-angkanya ya, Hi ya. Betul. Sampai tangan hafal angka itu. Oh, bagus deh, nanti tuh buat saya masukan buat anak saya biar kayak Bang Zuma sama pinternya gitu. Enggak juga. Yang lotok kayak gitu. Itu Bang Zuma. Terus yang terakhir ya doakan biar anak saya kayak Bang Zuma ya. Ya dia Amin ya Rabbal gantengnya udah sama, tinggal ilmunya biar sama kayak Bang Zuma. Ganteng apaan? Dilihat dari Monas pakai piper. Kalau dari ini Bu Dokter, kemarin itu saya merasa ketika saya masuk di basis mereka ada yang ngancam saya kan, ada yang ngancam mau datangin di tempat saya lagi nongkrong malam itu. Saya luar biasa ya, umat ini silih berganti, kemudian pengamanan itu datang, Masya Allah. Sampai mohon maaf, sampai pengamanan presiden pun turun tangan. Pas Pampres ngirim 2 pasukan untuk ngawal sampai pagi. Luar biasa ya. Iya, bisa diubrek-ubrek sama Mbak D. Iya. Luar biasa. Iya. Masya Allah.
Tolonglah tuh Bang Zuma. Terus dari segi kesehatan juga Bang Zuma ya dijaga. Saya lihat kayaknya Bang Zuma tuh kalau semalaman habis sampai pagi, terus live besoknya live lagi, live kataku kapan istirahatnya? Kok nggak capek ya? Tuh stamina-nya harus bagus tuh vitaminnya tuh. Iya, iya, Ya. iya. Oh ya, yang terakhir apa ya? Yang terakhir doain deh biar saya dapat bisa dapat jodoh kayak Bang Zuma. Amin, ini yang ditunggu-tunggu ini. Ujungnya ini. Ujungnya ini kalau didoain orang banyak kan bisa diijabah ya Bang Zuma ya. Ya, sayangnya nggak ada lain yang kayak Bang Zuma kecuali beliau. Yang katanya tadi langka Bu Dokter. Bang Zuma tolong cetak orang-orang yang kayak Bang Zuma. Coba cetak banyak orang kayak Bang Zuma gitu, ilmunya diturunin. Nanti DM saya aja Bu Dokter. Iya, gimana? Oke deh, udah saya mau gantian sama yang lain, mungkin ada yang mau naik lagi. Makasih banyak Bang Zuma dan Ya, ustadz-ustadz yang lain. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di rumah saya suaminya udah cuman istrinya lagi mau menuju syahadat. Cuman perlu bimbingan ilmu untuk dia yakin gitu guru. Siapa aja yang ada di sana, Dek? Bang Andi, Bang Bulu Ketek sama Bang Dewa. Oh, itu sudah ada pakarnya, itu biarin aja. Bulu Ketek. Di mana? Itu sudah bagus Di itu. rumah saya, Ustaz. Rumah Mat Haji ya? Iya. Nah, apa ini perlu Bang Zuma ke sana? Iya, kayaknya memang perlu harus. Udah, meluncur. Perintah. Teman-teman di sini gimana? Saya tinggal nggak apa-apa? Tinggal Bang, tinggal. Nggak apa-apa Gus. Di sana. Nggak apa-apa. Oke, nanti jumpa lagi kita ya. Kalau bisa besok jumpa pagi-pagi buka komal ya. Habis Sulsel kalau bisa. Pagi besok pagi kita ketemu. Siap Bang. Oke teman-teman sekalian, terima kasih atas semuanya, atas sanjungannya. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayah. Amin. Dan kita semua bisa mendapatkan apa yang kita harapkan di dunia maupun di akhirat, yaitu keselamatan. Saya pamit undur diri untuk sementara di Markas Sulsel Api Sulsel. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Aku untuk ku membuktikannya, ku percaya ku bisa buat dirimu bahagia. Segala upayaku coba. Percaya Rahmat di Sulsel. Atau apa? Pelan-pelan. Kita butuh 2 ruang ya. Oh, saya kalau enggak. Pak Noah, saya izin turunkan dulu. Ya, ini Ustadz Sugi ada ini. Ya, saya turunkan dulu Pak Noah. Gini Mbak, dulu sayanya pelan-pelan. Memang nggak ada yang tahu juga pelan-pelan. Akhirnya bisa diterima. Yang penting adab nanti Mbak tampilin di sana. Perubahan. Ya silakan ada Bang Zuma ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi kita sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf kalau mengganggu keadaan. Bang Bulu Ketek. Masya Allah, teman lama. Silahkan Bang Zuma. Bukan teman lama, musuh lama. Jangan dibahas ya, Masya Allah. Jangan dibahas dari musuh lama. Astagfirullah. Sekarang kita bersaudara. Ini siapa beliau? Widih, itu penghujat kelas kakap itu. Astagfirullahaladzim. Penghujat Kristen kelas kakap itu. Siapa? Staf FFI Aki. Siapa? Staf FFI. Bang Bulu Beliau ini yang bikin Hadits Maryam ya beliau ini.
bikin hadis Maryam sekarang dipakai sama oten-oten itu. Astagfirullahaladzim. Jangan Ustaz Sugi, Masya Allah. Lama saya nggak ini belum sempat. Dari FFI juga. Ya, FFI dulu. Allahu Akbar, Masya Allah. Musuh Biang kita keroknya ini biang keroknya FFI ini. Musuhan kita dulu ya. Musuh ya, betul. Masya Allah. Silakan Bang Joma, ini kan ada yang mau syahadat tadi, silakan. Oh ya? Ada Ya, mau syahadat? Ini istrinya Bang Rifki katanya mau syahadat ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya udah, lanjut. Apa yang harus kita Saya mau lakukan? bertanya lagi, boleh? Boleh. Kenapa harus hari Jumat orang laki-laki wajib ke masjid begitu? Kenapa tidak hari lain? Kenapa harus hari Jumat dan apakah hari Jumat sholat Jumat itu sama kedudukannya dengan hari Sabat atau beda? Iya, jadi pertanyaan yang sangat baik ya. Al-Qur'anul Karim menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai' Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi kalau hari Sabat itu dikhususkan sebagai hari yang disucikan kemudian bagi orang Israel, Bani Israel, maka umat Islam, umat setelahnya kemudian itu diperintahkan kemudian untuk melakukan sholat Jumat pada hari Jumat. Jadi kalau saudari saya ini bertanya, apakah sama? Ya, nuansanya itu sama. Hanya saja pembedanya adalah di hari Jumat itu tidak ada pembatasan aktivitas. Hari Jumat itu aktivitas seperti biasa, berlangsung seperti hari-hari biasa. Hanya saja spesial pada hari Jumat umat Islam itu harus hadir untuk mendengarkan khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi fokusnya di sini adalah orang-orang yang beriman. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Apabila telah dipanggil kalian untuk tunduk berserah diri melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Jadi hari Jumat itu adalah hari ujian di mana manusia itu yang berbisnis, ya, melakukan pekerjaan apapun tentang keduniawian, itu diminta untuk berbondong-bondong untuk ibadah hari Jumat. Jadi tadinya Sabat beralih ke Jumat. Sabat hanya untuk satu kelompok, hanya satu golongan, sedangkan Jumat untuk seluruh umat manusia. Demikian. Ada lagi? Silakan Mbak, nanya lagi Mbak. Nggak ada. Tambahan sedikit boleh, Mbak Rifki, saya tambahkan sedikit. Tadi pertanyaannya menarik ya, kenapa harus jadi hari Jumat? Karena itu perintah. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hari Jumat. Andaikan Allah memerintahkan kepada kami umat Muslim hari Senin, kami hari Senin. Andaikan diperintahkan kami malam Jumat, kami malam Jumat. Karena itu adalah perintah. Nah, sementara ketika yang namanya umat Kristen, mereka beribadah hari Jumat tidak ada perintahnya, tidak ada nilainya sama sekali. Apa nilainya? Kalau di Muslim jelas, kami perintahnya ada, nilainya pun ada. Tetapi kalau di agama sebelah itu, perintahnya itu berdasarkan perintah dari manusia. Kalau perintah dari manusia, tidak ada nilainya di mata Yang Maha Kuasa. Ya, gitu. Terus tadi mengenai soal proses, kita hidup itu berproses. Semua pun berproses. Apa yang tidak berproses? Kalau ingin sukses, harus melalui proses. Jangan melalui protes. Bahkan pada saat kita mau makan saja, kita jangan kesampingan dulu masalah uang ya. Ketika yang namanya kita menemukan padi, apakah padi itu bisa langsung kita makan? Tidak, berproses dulu, kita giling dulu. Setelah digiling,
jadi beras. Apakah masih bisa kita makan? Tidak bisa, harus dicuci dulu. Setelah dicuci bersih, apakah kita bisa makan juga? Tidak bisa kita makan. Kita masih berproses, kita masih masak. Ketika sudah matang, apakah sudah bisa dimakan? Tidak bisa dimakan karena masih panas. Kita dinginkan dulu. Setelah dingin, apakah bisa langsung dimakan? Tidak bisa juga. Kita nunggu ikannya dulu, baru bisa makan. Semua hidup itu berproses, Mbak. Nah, terus mengenai soal hijab tadi ya, tadi sudah dijelaskan sama Pak Bulu Ketek, Bunda Siti Maryam, ibunya Yesus, ibunya Nabi Isa alaihissalam, tidak pernah yang namanya di gereja dia itu membuka hijab. Tidak ada. Semua gambar-gambarnya itu berhijab. Ya. Karena itu adalah ajaran para nabi untuk menutup yang namanya aurat. Begitu ya? Iya. Pak ini ya. Dan yang nanti istilah di Islam itu ada yang namanya apa ya? 4T. Tutup, tatap, titip, tetap. Nah, ini yang menarik ya. Tutup aib kamu dengan kemaksiatan. Tatap masa depan yang lebih indah yang bisa kita dapatkan. Titip doa pada siapa saja yang dekat pada kita agar Allah senantiasa menjaga diri kita dan keluarga kita. Dan yang terakhir tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam. Masya Allah. Bang Joma ini Rifki ini suaminya. Rifki ini Muslim. Kenapa ini Islam gitu? Iya. Artinya sang suami mengajak istrinya untuk memeluk Islam, kan gitu ya? Betul. Nah, inilah kewajiban seorang laki-laki, memang harus kayak gitu, menjadikan istri menjadi seorang muslimah. Oke, ada lagi pertanyaan? Mau bertanya lagi. Iya. Kan saya punya saudara. Punya apa? Ini juga beda agama. Punya sepeda? Nah, beda agama maksudnya. Iya. Beda agama terus? Punya agama terus? Istrinya tetap bukan agama Kristen, terus dia nikah juga sama yang agama Islam. Iya. Tapi dia tidak ada niatan untuk pindah agama, itu nikahnya sah atau tidak? Tidak sah. Itu tidak sah. Nikahnya itu tidak sah, beda keyakinan tidak sah. Iya. Itu jatuhnya ke zina. Zina. Iya. Ini Badini ini ngapain sih ini? Susah nih. Kenapa laki-laki lebih sering atau wajib begitu ibadah di masjid, perempuan kebanyakan sholatnya itu di rumah? Ya, salah satu hikmahnya itu adalah laki-laki itu sebagai contoh bagi anak-anaknya nantinya ya. Yang kedua, laki-laki itu memang cenderung di luar rumah dan dipersilahkan wanita ini untuk mendidik anak di rumah. Kalau suami di luar, istri di rumah untuk menjaga dan mendidik anaknya. Itu merupakan perintah memang. Jadi laki-laki diwajibkan kemudian untuk sholat Jumat. Kalau perempuan ya disunahkan kemudian, tetapi wajib sholat zuhur di rumah. Seperti itu. Ibadahnya laki-laki dengan ibadahnya perempuan itu memang berbeda. Tapi cakupan daripada nilai ibadah itu ya sama-sama di hadapan Allah. Karena laki-laki memang punya beban yang berat dalam mencari nafkah, maka itu tadi yang jual belikan kebanyakan di pasar laki-laki ya kan. Makanya yang diseru untuk sholat Jumat itu ya laki-laki.
Begitu, Mbak. Kalau perempuan itu ibadahnya, sholatnya di rumah. Lebih diperintahkan, diarahkan ibadah di rumah bersama dengan anak-anaknya. Ada lagi? Tidak ada. Sudah selesai. Sudah selesai. Jadi gimana? Kita syahadat? Udah punya anak loh, Mbak. Ya, kalau di Islam itu kita sekeluarga sama suami, sama anak, itu bukan hanya di dunia kita sama-sama, tetapi rumah tangga yang kita bina di dunia ini, kalau kita menjadi seorang keluarga yang Islami, maka kita akan sama-sama lagi di surga membantu rumah tangga dalam kehidupan yang kekal. Al-Quranul Karim menjelaskan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 23, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Di sini dikatakan yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh, dari nenek moyangnya, dari pasangan-pasangannya, dari anak cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat mereka dari pintu yang mereka suka. Artinya bahwasanya kalau rumah tangga yang kita bina di dunia ini tidak seakidah, maka itu tidak akan sampai ke jannah, tidak akan sampai ke surga. Sedangkan kalau kita membina rumah tangga sesama Islam, satu akidah, dan keluarga ini mampu kemudian kita giring kepada suasana beriman kepada Allah, semua anggota keluarga di dalamnya kemudian beriman kepada Allah, maka rumah tangga ini akan dibawa ke surga, dan di surga dalam kehidupan yang kekal masih bersama dengan mereka orang-orang yang kita cintai. Sedangkan kalau di agama lain, mohon maaf, contoh di Kristen itu tidak ada lagi ketemu dengan istri, dengan suami, dengan anak di sana. Dan ini sudah berpuluh tahun saya berdiskusi dengan teman Kristen, mereka tak mampu menjawab, adakah jaminan di surga nanti bertemu dengan istri, dengan anak, dengan orang tua? Itu nggak ada. Nah, sama seperti misalnya saudara-saudara kita yang sudah meninggal orang tuanya, pasti ada kerinduan yang sangat mendalam. Kayak saya ya, rindu sama mama, rindu sama ayah, rindu sama adik-adik. Kerinduan itu terkadang terhiburkan dengan menjadikan diri saya sebagai anak yang soleh. Karena dengan harapan saya menjadi anak yang soleh, saya ada kemungkinan besar untuk bertemu dengan mama, bertemu dengan ayah. Artinya, kalau saya tidak membina hidup saya sebagai anak yang soleh, sementara orang tua saya adalah orang-orang yang soleh, maka kemungkinan besar saya nggak jumpa dengan mereka. Karena saya rindu, maka saya berusaha untuk mendapatkan cara-cara agar bisa berjumpa. Apa itu? Saya jalankan semua nasihatnya sebisa mungkin. Ketika kecil saya dibina, dinasihatkan untuk selalu sholat, dinasihatkan untuk selalu berbuat baik kepada orang. Saya upayakan mempraktikkan itu dan menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang memanfaatkan ilmu yang diberikan oleh kedua orang tua saya untuk saya amalkan, supaya amalan-amalan orang tua saya itu tetap mengalir dari anaknya sendiri. Dengan demikian, maka kemungkinan saya akan berjumpa dengan mama dan ayah, di mana saya sangat merindukan mereka berdua. Tapi kalau di Kristen, begitu orang tua meninggal, itu adalah akhir dari perjumpaan untuk selama-lamanya. Di surga nggak jumpa lagi, di surga nggak ada lagi kerabatan, di surga nggak ada lagi rumah tangga, di surga nggak ada lagi silaturahmi. Tapi kalau di Islam, di dalam kehidupan yang serba bahagia, serba berkecukupan, serba indah, serba bahagia, dan hidup yang kekal, kita bisa membina rumah tangga dengan orang-orang yang kita cintai. Dan di sana difasilitasi dengan fasilitas apapun yang kita butuhkan. Karena surga itu adalah tempat yang berbahagia bagi orang-orang yang beriman. Saya rasa begitu. Jadi kalau saya ditanya, kenapa sih orang-orang ini harus diajak untuk memeluk Islam? Ya, alasan saya karena kasihan. Mereka masuk ke surga tapi mau ngapain di sana?
Selayaknya manusia kan harus kemudian dibahagiakan. Aspek yang membuat manusia bahagia itu kan apa yang serasi sesuai dengan kodrat jasadnya, sesuai dengan kodrat kemanusiaannya, kan gitu. Jadi kalau manusia dibentuk menjadi makhluk roh, lalu kemana kebahagiaan itu? Manusia dibentuk menjadi makhluk yang berbeda dengan manusia pada awalnya. Yang tadinya manusia memiliki mulut, memiliki perut, memiliki lambung, memiliki tangan dan kaki yang harus kemudian beraktivitas, begitu masuk ke tempat yang dikatakan surga, ternyata hanya roh. Lalu jasad ini mau kayak mana? Lalu kebahagiaan apa yang akan kita raih dengan roh saja? Bagaimana dengan keinginan dan kodrat manusia yang cenderung makan yang nikmat-nikmat, makan yang enak-enak, minum yang mereka suka. Sementara ketika dia masuk di surga, konon ceritanya tempat bahagia, tapi jasadnya tidak lengkap. Konon katanya bahagia, tapi rindu sama ayah nggak bisa ketemu ayah, rindu sama ibu nggak ketemu ibu, rindu sama anak-anak nggak bisa ketemu dengan ibu-ibu, dengan anak-anak, rindu sama istri, sama suami nggak bisa jumpa dengan mereka. Ini kebahagiaan atau apa? Ini kebahagiaan atau siksaan? Tapi kalau di Islam, jannatu adlin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Kita masuk Islam kalau suami berhasil mendidik kita menjadi istri yang saleha, kita dua bersama suami berhasil mendidik anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan saleha, maka kita akan bersama dengan mereka di jannah dalam kehidupan yang kekal, dalam kehidupan yang tak ada ujungnya lagi, tidak ada kematian di sana, tak ada sakit, tidak ada iri dengki, tidak ada cemburu, tidak ada lagi hal-hal yang negatif. Kita hidup bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Itulah yang menjadi impian setiap manusia. Sekira begitu, Mbak. Silakan. Saya mau bertanya lagi. Semisal saya pindah agama, terus nanti setelah saya pindah agama, baru saya jujur ke orang tua saya, itu dosa kah? Enggak dosa. Itu enggak dosa. Karena keyakinan itu bukan terletak daripada kedua orang tua. Maksudnya adalah memilih keyakinan. Nah, karena keyakinan itu adalah hak prerogatif setiap manusia. Bahkan negara kita itu juga menjamin pemeluk agama untuk memeluk agamanya masing-masing. Dan kalau misalnya nanti orang tua baru disampaikan, itu enggak durhaka. Justru dengan kita menjadi mu'allaf, menjadi jalan, menjadi jembatan bagi mereka juga untuk mendapatkan hidayah. Kalau kita sendiri yang sudah tahu, yang sudah sampai kepada cahaya Islam, tidak memeluk Islam, lalu bagaimana dengan orang tua kita? Akankah kita rida? Akankah kita mau mereka mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan kufur, tidak menyembah kepada Allah? Nah, jadi kalau saran saya, kalau mau mu'alaf, ya silakan bersyahadat. Dan terkait dengan kedua orang tua, justru dengan syahadatnya kita, itu menjadi jalan bagi mereka untuk syahadat. Mungkin awalnya kita ada ditentang, awalnya kita dimusuhi, awalnya kita dibenci, awalnya kita kemudian dimaki, bahkan dikucilkan. Tapi mungkin itu adalah jalan. Kalau mereka kemudian melembutkan hati mereka untuk berdiskusi tentang Islam, maka insya Allah mereka akan menemukan Islam itu. Sama seperti ada teman kita juga yang tadinya mu'alaf, dibenci sama kedua orang tuanya, tapi ujung-ujungnya dialah yang memu'alafkan kedua orang tuanya. Masya Allah. Karena begitu melihat anaknya masuk Islam, anaknya akhlaknya semakin baik, caranya mendidik rumah tangganya semakin bagus, anak-anaknya tahu sopan santun, anak-anaknya akhlaknya luar biasa, sehingga orang tuanya jatuh cinta melihat keluarga anaknya. Apa yang terjadi kemudian? Diam-diam orang tuanya nonton YouTube yang berbicara tentang Islam, nonton kajian-kajian tentang Islam, dan pada akhirnya dia menghubungi anaknya, anakku, saya kalah, saya tunduk, saya menyerah, saya ingin juga ikut menjadi seorang muslim dan muslimah. Ini banyak yang terjadi. Tapi kalau seorang anak yang sudah sampai kepada Islam tidak mau memeluk Islam, artinya dia membiarkan kedua orang tuanya tidak mengenal Islam, membiarkan kemudian keturunannya, darah dagingnya masuk ke neraka. Karena tidak ada keselamatan di luar Islam, tidak ada. Hanya satu-satunya agama yang dijamin masuk surga oleh Allah, hanya Islam. Orang Muslim aja yang bisa masuk ke surga itu. Di luar daripada Muslim itu nggak ada. Contoh misalnya Kristen, tak ada jaminan dari Yesus tentang agama Kristen itu. Tak ada jaminan dari Yesus tentang Lukas, Markus, Matius, surah-surah Paulus itu sebagai firman Tuhan, tidak ada. Jangankan surah-surah Paulus, bahkan tulisan Yohanes, Markus itu tidak ada jaminan dari Yesus bahwa itu adalah firman Tuhan. Jadi memang sangat berat
teman-teman Kristen ini untuk mendapatkan keselamatan itu. Karena kenapa? Tidak ada jaminan di dalam kitab mereka. Lalu kenapa langgeng? Dalam arti kata kenapa awet Kristen itu? Ya pasti awet. Kenapa? Mohon maaf nih, saya harus katakan, semakin banyak jemaat dalam suatu gereja, maka semakin banyak pemasukan. Maka inilah yang dipertahankan. Pemasukan inilah yang membuat manusia ini bisa bertahan hidup. Bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa membagikan anak-anak dan seterusnya. Tapi kebahagiaan itu hanya sifatnya semu. Kalau di masjid, sama seperti saya nih, membangun masjid. Apakah saya mendapatkan uang dari masjid itu? Orang silih berganti datang sholat di masjid. Apakah saya mendapatkan duit untuk menghidupi keluarga saya dari masjid? Tidak. Bahkan saya yang mengeluarkan biaya, bayar listrik, bayar air, bayar perawatan, bayar imam. Saya yang keluar duitnya untuk membangun masjid. Tapi kalau bangun gereja, mohon maaf, semakin banyak jemaat, semakin banyak harta, semakin banyak duit. Inilah yang menyebabkan hal ini bisa konsisten. Tapi kalau itu tidak ada, itu dihapuskan, maka yakin dan percaya, apa sih datang hanya untuk seperti itu di tempat itu? Nggak ada bapaknya. Tapi karena di situ ada hal yang dibentuk, kemudian untuk meraih sesuatu yang diinginkan, maka dibuatlah sesuatu yang bisa membuat orang itu terobsesi untuk datang. Makanya di barat, mohon maaf ya, di barat itu, ini fakta, betapa banyak rumah ibadah yang sekarang beralih fungsi jadi bar dan seterusnya. Namun anehnya, sebelum berubah bar menjadi bar 100%, tadinya masih tetap ibadah, tapi diisi dengan lampu-lampu yang kayak diskotik, dengan musik-musik yang menggairahkan. Dan tidak jarang kemudian mereka, ya mohon maaf, ibadah juga dibarengi dengan minuman keras dan seterusnya. Ini yang terjadi di barat, dan ini entah itu benar atau tidak, yang pasti informasi sekarang ini bisa dengan mudah kita dapatkan. Terbukti dengan teman-teman saya di sana yang biasa komunikasi dengan saya, kalau mereka beli rumah ibadahnya non muslim, mereka pasti biasanya bukan pasti, mereka seringkali mengabarkan ke saya, Bang Suma, alhamdulillah di kota ini kita beli lagi satu rumah ibadah non muslim dan sekarang sementara lagi perbaikan. Nah, itu banyak terjadi di luar sana. Di Indonesia kenapa itu belum terjadi? Ya karena alhamdulillah umat non muslim ini hidup ya dengan tenang di tengah-tengah mayoritas umat Islam. Bahkan tidak jarang dari mereka ya mempersuamikan umat Islam, karena Islam itu indah dan suaminya juga ganteng sih. Begitu menurut saya. Ya, saya rasa itu dari saya, Mbak. Terima kasih. Saya sebenarnya sudah yakin dengan Islam. Cuman saya mau lebih diyakinkan lagi dengan, bisakah dijelaskan tentang Nabi Muhammad dan Islam begitu? Iya, baik. Jadi Jadi gini, ketika kita berbicara mengenai tokoh ini berarti kita berbicara mengenai person berbicara mengenai seseorang. Ketika kita berbicara mengenai seseorang, berarti kita berbicara mengenai individu, karakter, sifat, kemudian tindak tanduk, akhlak, perbuatan, terus kemudian di luar daripada itu adalah pandangan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Pandangan keluarga, pandangan tetangga, pandangan masyarakat, pandangan masyarakat desa, masyarakat kecamatan, masyarakat kabupaten, dan negara terhadap oknum ini. Kita ambil contoh misalnya, orang yang paling hebat di tengah-tengah kita, kalau kita berbicara mengenai akademik, maka mereka lah yang bergelar profesor itu yang luar biasa. Tapi apakah gelar profesor itu bisa diraih tanpa kegagalan? Misalnya mereka yang menemukan mesin ketik. Apakah seketika itu mereka menemukan mesin ketik ini? Tidak. Mereka butuh kegagalan. Dari kegagalan dan kegagalan inilah yang kemudian menjadikan hasil keberhasilan sehingga meraih sebuah gelar profesor. Bagaimana dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW? Hidup bukan 100 tahun yang lalu, bukan 200 tahun, bukan 300 tahun, bahkan 1400 tahun silam. Kita bisa bayangkan, kita tidak bisa bayangkan, bukan bisa membayangkan. Kita tidak bisa membayangkan betapa kolotnya, betapa kampungannya, sorry ya, saya pinjam bahasa-bahasa yang saya pahami. Betapa parno, betapa ketertinggalannya, betapa
betapa jahilianya gitu ya. Masa itu bukan karena oknumnya tapi zamannya. Bukan karena oknumnya tapi keadaannya. Bukan karena oknumnya tapi karena situasinya. Tidak ada sekolah SD, SMP, SMA. Belum ada teknologi kemudian. Belum ada alat-alat yang bisa menopang kemudian untuk melakukan pendidikan dan kajian atau apapun itu. Yang hasilnya nantinya akan menjadi sebuah hasil yang mana hasilnya ini dipergunakan untuk banyak orang. Nah, Rasulullah Muhammad SAW hidup di zaman jahiliyah. Seorang diri, bukan banyak, tapi dia seorang diri. Tak ada nabi yang mendampingi beliau. Seorang diri di tengah-tengah kehidupan jahiliyah 1400 tahun silam menjadi cahaya dan cahayanya tidak pernah redup sampai hari ini. Ada apa dengan beliau? Kalau dia hanya sekedar profesor, pasti ada mata yang melihat kelemahan pada dirinya. Kalau dia hanya seorang profesor yang kemudian menemukan satu temuan, maka pasti ada kemudian orang-orang di keluarganya yang menjadi orang yang bisa membiaskan kesalahan dan kehilapan beliau. Tapi faktanya nggak ada. Rasulullah Muhammad SAW adalah orang pilihan Tuhan sebagai cahaya di atas muka bumi ini, sebagai pembawa materi-materi pembimbing kebajikan kepada seluruh umat manusia. Kita lihat bangsa Arab, bangsa jahiliyah bisa berubah menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang bisa mengetahui tentang etika, attitude, dan seterusnya. Dari mana mereka belajar? Dari sosok manusia baginda Rasulullah Muhammad SAW, guru di atas segala guru. Beliau mengajarkan tentang ekonomi, mengajarkan tentang politik, mengajarkan tentang kesehatan, mengajarkan tentang pendidikan, pernikahan, warisan, ketatanegaraan. Semua diajarkan oleh beliau seorang diri. Kalau keilmuannya itu bukan dari langit, mustahil. Pasti akan menemukan kesalahan selayaknya profesor tadi. Profesor sampai puncak pendidikannya hingga dapat label profesor itu, titel profesor itu banyak menuai kesalahan dan kritikan. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW bergelar nabi, bergelar rasul, gelar yang paling tinggi di seluruh umat manusia. Bukan raja, bukan presiden, tapi di atas jauh dia adalah Rasulullah, utusan daripada sang pencipta langit dan bumi. Sehingga ajarannya itu bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk dirinya, keluarganya, orang sukunya atau sebangsanya, tetapi seluruh umat manusia. Al-Quran mengatakan litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi beliau kemudian diutus oleh Allah untuk mengajarkan semua aspek kehidupan di mata sendi-sendi apa yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Seorang diri, dan kalau dia bukan nabi dan kalau dia bukan rasul, maka ajarannya akan mengalami perubahan demi perubahan. Kalau dia bukan utusan Allah, maka ajarannya pasti lekang dimakan waktu. Tapi alhamdulillah 1400 tahun bukan waktu yang sedikit. Ajaran dari zaman jahiliyah tersebut masih tetap bersinar sampai hari ini. Bahkan semakin jaya Islam itu di mana-mana. Barat hari ini melenggang kemudian jatuh cinta kepada Islam. Mereka silih berganti mengucapkan syahadatain demi untuk meninggalkan ajaran yang sudah ditinggal oleh zaman. Islam dari aspek mana dan zaman apa yang bisa kemudian membuat Islam itu hanyut tertinggal? Tak akan ada. Sehebat apapun zaman, secanggih apapun, semodern apapun keadaan manusia, Islam tetap unggul di sana. Islam tetap bersinar di sana. Kenapa? Karena ajaran Islam itu memang sudah dipersiapkan oleh Allah sampai di akhir kehidupan di alam semesta ini. Demikian untuk sementara, silakan. Sebentar izin, mohon maaf, ada satu orang yang bisa diturunkan, tidak ada satu lagi yang mau mu'alaf kayaknya ini. Saya turun. Masya Allah. Tolong yang mau mu'alaf kirim permintaan biar dinaikin. Tadi ini siapa? Si singa, ada gambar singa tadi ya, aku naikin ya. Yuk. Bang Samudra ya. Maaf, Rapatkan barisan, ya, luruskan saf, selalu gaungkan kemudian kebenaran Islam. Gimana Mbak? Mari yuk kita syahadat.
ada yang hilang sendalnya di bawah tuh. Wak, balikin sendalnya orang tuh, Wak. Ya, gimana Mbak Riki? Mbak Riki, apa masih kurang penjelasan mengenai soal Islam? Jangan menunggu waktu untuk berubah. Jangan menunggu waktu untuk berubah, tetapi berubahlah selagi masih ada waktu. Ya, setelah nanti memeluk Islam, silahkan rasakan sendiri Islam itu seperti apa. Jangan meninggalkan sholat, belajar mengaji. Yang namanya mengaji itu penting. Jangan lupa mengaji, karena hati juga butuh asupan gizi. Mantap itu Islam. Indah bang. Sebentar lagi bulan puasa. Nanti Mbak ini merasakan nikmatnya bulan puasa itu seperti apa. Iya betul. Bangun di subuh hari, masak, ya sahur bersama suami, bersama anak-anak. Wah, indah kali itu. Padahal Bang Juma gak pernah puasa, Mbak. Ya Allah, ya Rabbi. Izin yang tadi mau mualaf, silahkan mengajukan permintaan biar diterima. Siapa tadi mau mualaf? Biar sekalian ini dengan istrinya Bang Rifki mungkin. Ada kebetulan ada Bang Zuma di sini. Yuk. Kores. Ini dia. Assalamualaikum. Bukan aku mau mualaf, aku di bawah dulu. Ya, Masya Allah, ya. Enggak, lagi nunggu ini. Siapa tadi di chat lagi, tolong Mbak yang mau mualaf tadi di chat lagi siapa namanya atau kirim permintaan, jadi bisa di counter di sini. Bang. Iya, gimana? Bang Riki. Itu kalau apa deh? Masalah KTP paling. Iya, KTP kan masih non Muslim ya. Nanti dari kami, dari API, kebetulan adik kita ketua API ada di sini. Insya Allah nanti kita akan buatkan sertifikat mualaf untuk digunakan sebagai legalitas hukum untuk pindah agama di KTP. Insya Allah paling lama sepekan, 2 hari 3 hari udah selesai. Nah, nanti tinggal diambil untuk diantar ke Dukcapil untuk ganti identitas keyakinan agama. Maksud saya kalau bisa KTP-nya jangan diganti dulu. Oh ya, tergantung. Yang penting ada sertifikat mualafnya dulu. Ya tapi kan bagaimana ya? Iya, dan sedikit mungkin Pak Rifki. Jadi sertifikat mualaf itu membantu mengganti identitas agama sebelumnya. Tetapi walaupun di KTP belum dirubah, namun sertifikat mualaf itu diakui resmi secara negara karena dikeluarkan dari yayasan bahwa Anda seorang muslimah gitu. Yang bersangkutan ya maksudnya perempuan itu atau istri Anda sudah menjadi seorang muslimah dan dia resmi menjadi seorang muslim dan bisa diterima, diakui di antara saudara-saudara muslimah yang lain begitu. Jadi aman Pak Rifki. Misalkan ini kalau misal sudah mualaf terus saya mau nikah ulang begitu. Terus itu kalau ke KUA tapi KTP masih Kristen itu bisa tidak? Ya kalau ke KUA diperbaharui data ya otomatis semua berubah Bang. Di data buku nikah juga kan pasti muslimah nanti. Data KUA-nya kan ada nanti keluar. Oh, berarti langsung berubah ya KTP-nya? Ya, jadi sebenarnya abang itu dalam beberapa juga ketika dia menjadi seorang muslimah, dia otomatis tidak masalah bahwa saat itulah Anda hubungannya suami istri sah gitu. Dia sudah menjadi seorang muslimah. Allah ampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Dia sudah mengikrarkan diri menjadi seorang muslimah, maka dia sudah menjadi seorang sejati. Binalah rumah tangga itu dengan baik, karena memang ketika
tadi juga seorang istri ketika sudah menjadi mualaf, menjadi seorang muslim dan dia bersuami, maka sebenarnya yang wajib ditaati itu kan lebih utama itu suami dulu. Begitu. Jadi nggak usah takut dulu, ikutilah, taatilah suami, kan gitu. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Ya, bisa dilanjut kembali. Sebentar Bang, kita satu-satu Bang ya. Ini dulu, Pak Rifki dulu. Silakan Pak Rifki. Mana istrinya Pak Rifki? Tadi mengenai soal KTP, KTP itu udah seumur hidup Pak. Nggak bisa dirubah KTP. Yang dirubah itu agama di dalam KTP. Ya Pak Rifki ya. Iya, tidak masalahnya kalau langsung tak ganti KTP nu. Nggak tahu itu bapak mama. Terus Marah nanti. terus kan dijelaskan kan? Gini, sedikit saya jelaskan sedikit. Saya kan alumni ini, saya jelaskan sedikit. Sertifikat mualaf itu, gini, saya jelaskan. Bang Rifki, Pak Rifki. Ya. Ini saya yang berbicara gini. Istri Bang Rifki gini. Sertifikat mualaf itu seperti yang diterangkan oleh Ustadz Alif itu, ketika Anda sudah menjadi mualaf nih, masuk ke Islam, Anda mempunyai hak dan kewajiban di situ. Dan kami juga sebagai muslim, ketika KTP Anda, mohon maaf ya, kita tidak tahu umur, ketika KTP Anda belum berganti nih, karena prosesnya kan lama tuh biasanya. Tetapi sertifikat mualafnya sudah ada, ketika terjadi musibah pada diri Anda, kami bisa mengajukan sebuah tuntutan bahwasannya Anda itu harus ada kewajiban yang kami lakukan secara Islam di sana. Mohon maaf misalnya ada yang meninggal, tetapi di KTP-nya belum berubah. Pernah terjadi di Indonesia kemarin itu ketika meninggal KTP-nya belum diubah, keluarganya nggak tahu ini dia itu sudah mualaf. Tetapi ada sertifikatnya, lalu orang-orang yang tahu beliau ini sudah pernah mualaf dibawa sertifikatnya, maka diuruslah mayatnya ini secara Islam. Karena di dalam Islam, mohon maaf, ketika Anda meninggal nggak ditinggalkan gitu aja, tapi ada kewajiban dari diri kami yang masih hidup ini kepada Anda yang bahkan yang sudah menjadi mayat sekalipun. Begitu. Ketika Anda tadi mengatakan, gimana nih kalau mau nikah di KUA, bawa aja dulu sertifikat mualafnya, di sana akan dibimbing oleh orang KUA. Karena tadi pengurusannya pasti agak ribet di Indonesia. Masalah KTP. Apalagi nanti ada ketakutan pada diri Anda. Aduh, gimana nih nanti dengan orang tua segala macam. Gini loh. Saya sudah menjelaskan dari tadi, segala sesuatu itu berprogres dan berproses. Anda menjadi mualaf pun, ketika adab yang Anda tampilkan, etika seperti yang Bang Zuma jelaskan tadi, ketika memang Anda sudah menampilkan itu, insya Allah dan mudah-mudahan orang tua Anda atau keluarga besar Anda pun bisa ikut. Yang pertama sekali itu bukan Anda mendakwahi mereka untuk masuk Islam, tetapi tampilkan dulu adab dan etika Anda dalam berislam. Masalah hijab tadi saya sudah menjelaskan juga. Bahkan Bunda Maria atau ibunya yang Tuhan, yang kalian anggap Tuhan pun, yang orang Kristen anggap Tuhan, tidak pernah digambarkan melepaskan hijab. Lalu kenapa Anda dari tadi mempermasalahkan hijab, yang Anda takut, yang Anda ada keraguan tentang hijab, yang takut harus pakai hijab terus? Pelan-pelan Mbak. Dia hidup itu berprogres dan berproses. Gitu loh. Gimana Mbak ini apa ibu istrinya Bang Rifki? Pelan-pelan aja dulu atau mualaf aja dulu, nanti doing by step akan dengan sendirinya dipermudah. Apalagi Bang Rifki di sini sudah Islam. Bagaimana? Bang Rifki? Iya Bang. Bang Rifki, bagaimana? Jika memang sudah finalisasi, saya serahkan ke Bang Zuma. Mau?
Mau? Bang Coba Rifki di mana pelan-pelan. sih? Di Makassar ya? Ayo Iya. nih. Ayo. Biar sama-sama kita sholat. Allahu Akbar. Bisa? Ayo Bagaimana istri Bang Rifki? Kalau memang sudah yakin finalisasi, saya serahkan ke Bang Zuma. On cam pakai apa? Pakai penutup kepala biar dibantu. Kebetulan ada Ustadz Sugi di sini, ada Ustadz Alif di sini. Ada Bang Dewa yang paling cetar di sini, lengkap di sini. Gimana? Yakin mau gue? Iya. Nah, bismillah Mbak, bismillah. Bismillah, Allahu Akbar. Silahkan. Gini, Bang Rifki, kami boleh minta sesuatu, bisa open cam? Iya bisa. Bisa. Silakan Bang Zuma. Silakan dengan Masya Allah. Oke, baik. Iya, silakan sahabatku. Mari kita bersyahadat. Tentu. Gimana? Apa sudah bisa dimulai? Bang Rifki, tolong istrinya dipakai penutup kepala ya, Bang Rifki ya. Atau dipakaikan hijab. Masya Allah. Masya Allah, silakan Bang Zuma. Iya. Masya Allah. Masih muda rupanya mereka ini. Masih bocil. Mau kasih mualaf juga. Iya. Kita mulai syahadat langsung ya. Iya. Ikuti saya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sah. Masya Allah. Subhanallah. Bertambah lagi warga Makassar yang syahadat menjadi seorang muslimah yang baik. Pak Lukman, makasih banyak. Subhanallah. Ini tadinya dari Katolik, Protestan, dari Protestan. Maaf, jelek jaringannya tadi. Iya, kita dari Protestan atau dari Katolik? Atau Dari Protestan. Protestan. Ya, jadi sekarang kita juga harus berikrar, jangan sampai kita masih ragu dan takut. Kita ucapkan di hadapan orang banyak ini, ada 3.000 lebih. Kalau di tempat saya itu kurang lebih ada sekitar kurang lebih 1.000 lah yang nonton semuanya, belum di channel yang lain. Mempersaksikan bahwa
saudari kita ini menyatakan sikap ya di depan mereka bahwa Yesus itu hanyalah manusia. Ikuti saya dan saya bersaksi bahwa Yesus Kristus hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Ya, saya kembalikan kepada sahabat-sahabat yang lain di sini untuk mendoakan adik kita ini. Semoga beliau bisa istiqomah menjalankan hukum-hukum Islam sebagai seorang istri yang berbakti kepada suami dan juga kepada Allah SWT. Silakan. Silakan Pak De. Ustaz Talib aja, monggo Ustaz Talib. Ustaz Talib. Pade boleh Pade, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ustaz Talib aja, nggak apa-apa. Perintah, jangan ditolak. Oh, ya wis, saya harus nuruti sama yang pernah muda ya. Oke. Mohon maaf para guru semua, izin memimpin ya. Jadi buat kakaknya juga yang baru bersyahadat, mohon dibantu diaminkan doa ini, karena doa ini juga anak kadalik dan aku sebagaimana yang diucapkan oleh yang melafalkan gitu ya, sehingga lebih dekat untuk diijabah karena Anda saat ini sudah menjadi kembali kepada kertas yang putih yang belum ada noda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa saudara-saudara kami ya Allah, baik yang mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Amin. Allahumma ighfir lana ya Allah, Allahumma ighfir lana ya Allah, ampuni semua dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ibu bapa kami ya Allah, terutama dosa kesyirikan dan kemusyrikan yang sekiranya di antara kami masih ada keluarga kami atau ibu bapak kami atau siapapun mereka yang ada di sekitar kami masih belum menerima kebenaran Islam ya Allah. Mereka semua masih berada di dalam kemusyrikan ya Allah. Mohon sekiranya ya Allah lembutkan hati mereka ya Allah. Mudahkan mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah, sehingga kami bisa bersama-sama dengan mereka ya Allah masuk ke dalam jannah-Mu ya Allah. Warhamna ya Allah, warhamna ya Allah. Wahdina, berikanlah kami semua petunjuk-Mu ya Allah, dan terutama saudara-saudara kami ya Allah yang masih belum menerima kebenaran Islam ya Allah, berikanlah hidayah-Mu kepada mereka ya Allah, dan lembutkanlah hati mereka ya Allah yang mendengar berita kebenaran ini ya Allah. Warzuk wa'afina warzukna Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syarqaratil maut wa najjata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin wansurna ala qaumil kafirin wansurna ala qaumil kafirin wansurna ala qaumil hasidin wansurna ala qaumil munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Alhamdulillah akhirnya jadi juga ya Gurunda. Masya Allah, Allahu Akbar. Mbak Dini, sedikit pesan saya juga, Anda ini ketika sudah memasuki atau menerima Islam sebagai agama baru Anda ini seperti anak bayi yang baru lahir, tidak ada dosa.
orang seperti Anda ini doanya itu akan makbul atau cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon di dalam doa Mbak nanti, Mbak turut mendoakan orang tua dan keluarga Mbak itu untuk dilembutkan hatinya. Yang pertama untuk menerima kehadiran Mbak dengan Islamnya Mbak sekarang. Dan yang kedua, Mbak doakan keluarga Mbak juga dilembutkan hatinya untuk menerima kebenaran Islam. Untuk menerima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi dan penutup para nabi. Ya Mbak ya? Iya. Nanti jika ada apa-apa silahkan nanti Bang Rifki boleh menghubungi Ustadz Alif, boleh menghubungi Bang Juma. Kebetulan satu daerah tadi Bang Juma ya. Iya, insya Allah. Bisa nanti mungkin nanti kopi darat dengan Bang Zuma, insya Allah akan dibimbing oleh Bang Zuma dan API akan turut mengakomodir atau mengkonsolidasi Anda di dalam keislaman Anda yang sekarang ini. Ya begitu Ustadz Alif ya. Siap. Betul. Ya. Silahkan Bang Zuma. Juga tadi ya bahwa apa namanya sebelum kembali ke Gurunda nanti DM aja kasih nomor telepon, nanti dari pihak API akan bantu mengeluarkan sertifikat mualafnya. Tadi juga kita sudah sampaikan ya kenapa penting sertifikat mualaf ini. Ketika KTP belum dirubah tapi kita punya data lain, sertifikat ini juga resmi bahwa Anda resmi sebagai seorang muslimah. Ketika ada perkara berkaitan dengan seorang muslimah, maka muslim yang lain wajib membelanya. Bahkan ketika menghadapi kematian, walaupun kita bukan mengharapkan posisi di sini, maka kewajiban umat muslim untuk mengurus saudara kita yang mengalami kematian sesuai dengan kaidah atau syariat Islam. Begitu ya saudaraku, saudariku semua. Amin. Kembali ke Gurunda atau mungkin yang baru mualaf. Ahisugi barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan. Bang Handi, Bang Samudra. Siap. Dewa. Iya, silakan. Mbaknya yang baru mualaf Uhti, yang di room sini minta didoakan sama Uhti yang baru mualaf. Mohon didoakan semua saudara kita yang di room ini ya. Iya. Silakan guru. Iya, oke. Di dalam hati aja doakan kami ini menjadi orang-orang yang istiqomah dalam Islam, dibahagiakan di dunia dan di akhirat, gitu ya. Amin. Insyaallah. Oke teman-teman, mungkin sesi kali ini kalau misalnya kepada Bang Riki nanti ada sesuatu yang ingin dibicarakan lebih lanjut, bisa menghubungi kita, menghubungi API. Insyaallah kita akan selalu komunikasi, apalagi saudara berada di provinsi yang sama dengan saya ya. Di Toraja ya? Makassar. Oh di Makassar, jangan bilang di daerah bandara ya. Oh, tidak, di Goa. Di Goa, itu tempat saya juga di situ, mate meja. Mate meja. Tahu lah. Tiap hari saya di Goa nanti lama-lama di Petalasang kalau saya. Di wisata Rumah Hobbit Bolangi, itulah tempat markas saya. Di mana kita di Goa, di mana? Di Taeng dekat penyeberangan. Oh, Taeng, daerah Tanjung di sana ya. Ya. Banyak juga staf saya di situ di daerah Tanjung. Ya dekat masjid juga rumah di sini. Oh ya? Waduh, bisa jadi ustazah nanti di sana ngajar-ngaji anak-anak. Amin. Amin. Bang Palopo di Taeng itu. Iya. Allahu Akbar. Ini Bang Juma ini harus nikah ulang apa gimana ya? Bagaimana itu Dinda Alif? Gimana nih kira-kira solusinya nih? Ya, cukup. Iya. Ketahui kan beberapa pendapat para ulama ketika dia menjadi seorang mu'alaf, maka sudah otomatis statusnya dia itu sah pernikahannya. Kan gitu ya, otomatis statusnya sah pernikahannya. Namun ketika ingin merasakan lebih afdol lagi, silahkan saja, itu tidak ada masalah gitu. Kan contoh ketika ingin memperbaharui data dan sebagainya melakukan nikah lagi, betul. Kan gitu.
mana tahu mau kartu nikah Islam gitu ya. Silakan aja, nggak apa-apa. Mau bertanya boleh? Boleh. Perlukah ganti nama? Harusnya sih iya. Harusnya biar terkesan nanti kalau di surga ya namanya nama Islam gitu ya. Masuk ke surga dipanggil tidak mungkin dengan nama Mingkendek Lobe lah kan tidak bagus. Mangkendek apa sih kendek gimana rana sangka putih. Para kamu sangat. Sebentar dulu. Mohon maaf, nama mbaknya siapa dari tadi? Ini Chatlis. gimana? Chatlis. Jetlis. Bisa ditulis di komentar kah? Boleh. Ya, Adli. Jetlis. Oh, Jetlis. Kalau saat itu manajer saya berarti. Siapa namanya? Bentar biar kita ini aja. Itu Jetli. Checklist. Bentar dulu. Ini ada ini. Siapa namanya ini? Aduh. Charles Alfionita. Charles Alfionita ya. Iya. Baik, Mbak Charles Alfionita. Orang mana kita? Orang Toraja atau apa? Oh, Manado. Bukan. Pamona. Ya, di bagian sana. Iya. Bang Zuma, iya. Tolong ditanya itu waktu nikah siri apa resmi itu? Ada kartu nikahnya? Belum. Nah, kasusnya sama yang di Jepara kemarin. Ya udah, nikah ulang aja. Nikah ulang aja nanti. Jadi harus nikah lagi. Iya. Itu depannya tambahin saja Anissa kayak siapa? Nanti gini aja, Mbak Charles, nanti nggak usah bingung-bingung, nanti DM aja Ustadz Alif, beliau pun sudah mengkonter tadi, nanti akan dibimbing sama Ustadz Alif nanti ya. Bilang juga sama Bang Rifki nanti akan bimbing masalah pernikahan, akan dibantu karena sekalian dikeluarkan sertifikat mualaf nanti. Nggak usah jauh-jauh, nanti hari Sabtu nanti naik ke Bolangi. Ke wisata ketemu Bang, entar dulu izin ya. Ya, siap. Nanti hari Sabtu nanti naik ke Bolangi ketemu Bang Juma di wisata Bolangi, oke? Iya. Ajak suaminya Bang Rifki sama anak-anaknya nginep di sana. Oke? Asal jangan jam 2 malam. Jam 3. Ada lu yang kayak gitu. Sore-sore lah, jangan malam-malam datang. Orang udah tidur. Jam 3 Bang Andi. Masa sih? Jam 2 datang. Mau ngapain? Ya sore-sore naik atau pagi, Sabtu pagi jam 10 naik. Kan deket tinggal naik. Patalasang tuh. Iya. Mohon izin, ini Bang Palopo yang satu daerah dengan mbaknya ini biar naik ya, guruku semua. Iya. Iya. Kedua, nanti konsultasi lah di Bolangi nanti sama Bang Juma seperti apa. Gitu lebih bagus kalau sambil ngeteh, sambil makan apa ya, nyomain kapal lumara. Sukun kalau dia. Ya sukun, goreng sukun. Sambal lo. Ya, jangan kasih apa? Balok manis. Kalau boleh saya kasih nama, boleh nggak Mbak saya kasih nama? Namanya Siti Markona. Bagaimana? Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana semua kapurung? Tamam ki komande. Iya. Izin sedikit Bang Suma, tabe semua. Ricky, di mana ki ditayang? Di penyeberangan mana? Penyeberangan yang sebelum masjid. Malengkeri. Oh, Malengkeri. Berarti yang perahu besar. Oh, itu kalau di Jawa balung kere itu. Yang perahu besar. Di mananya itu? Di sebelum masjid apa sih itu namanya? Masjid apa namanya di sini? Pokoknya ada bangunan, ada pagarnya, ada jendela kiri kanan itu. Oh, yang ada sawah di belakangnya. Mati Mija. Mati Mija. Rumah ke belakang rumahnya. Oh iya. Dekat aja dari saya itu. Saya di depan ini. Iya. Berarti kalau Malengkeri kan ya perahu besar toh? Malengkeri. Iya. Malengkeri dan tembusnya dan tata di kesananya ke sini sedikit.
Ini belum dikasih nama dulu ya. Mau nggak lanjut. mau nggak diberikan kuasa kepada Bang Juma memberi nama ya? Boleh ya? Atau ada nama sendiri dari suami? Dari suami lah. Suami yang harus Dari kasih nama. suami. Pak Rifki suami. Iya. Tadi Kenapa? tadi tadi apa? Tadi apa? Charles Alfionita. Alfionita itu Charles. nggak ke marga ya? Enggak ya? Bukan, nama tengah. Oh, misal gini, Alfi itu kan sebenarnya dalam bahasa Arab juga ada 1000. Gimana? Ini tambahan saran aja. Misal Alfi Husna gitu. Alfi itu 1000, Husna itu kebaikan. Masuk 1000 list kebaikan. aja. Iya. Dari Alfun. Ini ada netizen ngasih Muslim Mikana. Ada netizen. Masa Agatha? Ada tuh ketik Agatha di bawah. Ada di Agatha. Ya udah Bang Rifki aja, Bang Rifki. Buat istri tercinta kasih nama dong. Kalau gini, kalau dari saya ya usul ya. Mohon maaf ya Bang Handi ya. Ya. Kalau dari saya mohon maaf nih Mbak Serlis. Kalau dari saya usulnya karena nama Mbak tadi Serlis Alfionita ya. Serlis ya. Tapi kalau saya pribadi Zahra Alfianita boleh? Tidak mengubah. Bisa Mbak Serlis Zahra Alfianita. O-nya diganti. Zahra Alfianita. Iya. Panggilannya nanti Sahrah. Mantap. Zahra Alfianita. Panggilannya Bang Handi. Ya. Kalau saya pribadi saran aja ini Zahra Alfianita nggak pakai O. Jadi dalam bahasa Arab pun ketika ditulis pun dapat ininya Anda. Karena vokal O tidak ada. Zahra Alfianita gitu. Jadi tetap Alfianitanya ada, cuman O aja yang saya ganti. Serlis itu kan mohon maaf namanya kan agak merujuk kepada yang sebelumnya. Saya ganti dengan Zahra saja. Zahra Alfianita. Jadi lembut artinya di situ. Masya Allah. Terima kasih Bang Juma. Cakep. Rifki nanti saya DM ya nomor ya. Bisa besok saya kunjungi ya ke rumah. Saya 5 menit sampai ke rumah kamu, 5 menit. Ya. Apa tahu naik piring terbang? Apa akan-akan jalan di atas air saya deh. Oh iya. Tapi ada yang ngasih nama bagus itu katanya. Charles Alpamat. Gimana itu? Charles Alpamat. Indo BC. Tahu Toraja katanya? Tania. Kan. Bisa nanti saya cari dulu nama sendiri. Boleh. Sangat bisa. Asal jangan jadi Muhammad Jupri, jangan. Sari bagus ya Sari puding. Kalau bikin nama itu harus apa begitu, ada kaitannya dengan Al-Quran atau apa begitu? Bikin nasi tumpeng. Nama itu kan doa. Iya kan? Terus saya mau bertanya, kan saya punya anak cowok, tanya Kingsley Alvarez itu masih aman jika? Kenapa? Namanya Rako Kingsley Alvarez itu nama Islam kan, karena dia sudah Islam memang dari lahir. Waktu dikasih memang nih papanya begitu. Iya, itu nama yang bagus. Bagus itu namanya, bagus sekali kasih. King of Solomo? Bukan. Kingsley Alvarez. Oh, Kingsley Alvarez. Bagus lah, bagus itu. Tinggal ditambah aja depannya Bang Handi. Kenapa salah harus dibawa-bawa? Karena Kingsley itu kan raja ya, Kingsley ya.
kalau memang dalam Islam itu kan bisa diganti dengan Mulki gitu. Tapi Kingsley itu karena memang dia Islam ngikut bapaknya, ya udah tetap nama itu aja. Ya bagus lah sudah namanya itu. Indah kali namanya. Ya. Ini lahirnya sebenarnya di Indonesia bukan? Mbak ini? Iya di Indonesia. Salut ya, nama di Indonesia tapi susah banget disebutin ini. Emang orang-orang sana gitu, Pak. Dari daerah sana susah. Begini Pak, soal nama itu, sebaik-baiknya nama itu yang ada hubungannya dengan Islam. Itu sebaik-baiknya nama. Diusahakan diganti. Seperti tapi dewa, kalau tidak ya. pun, kalau tidak pun nggak apa-apa. Contoh Handi Celebes, Seperti ini kan dewa, namanya Islam banget, ada dalam Al-Quran. Handi Celebes Jahanam. Ini namanya ada dalam Al-Quran. Atau ganti ini Bang Juma, bagus itu Batula SE. Nah, cocok juga itu. Batula ada Totoraya tuh. Gurunda. Tapi untungnya saya kan lagi di luar, nggak di rumah. Untung jaringan saya stabil, alhamdulillah emang. Masya Allah ya. Siap. Iya. Di bawah tadi ada Noah minta permintaan. Iya, ntar dulu. Apalagi Dek mau ditanyain, Dek? Jangan boleh anak kecil tampil. Bapaknya mau Bapaknya mau. Bapaknya coba pen kamera. Iya. Dede malu-malu bapaknya. Dede gak gana tahu-tahu. Dede gak gana. Bapaknya tuh yang malu-malu. Iya apa? Kalau bapaknya orang mana bapaknya? Bang Rifki ini orang mana? Bulukumba. Oh Bugis. Bulukumba. Oh Bulukumba. Bira. Kajang. Sebelumnya. Oh. Kajang. Tinggal diatur nama ini Mas naik ke gunung ini bakar-bakar ikan. Bakar ikan sama ayang. Ya. Bang Palopo kemana dia? Izin sedikit, ini yang mau mu'alaf yang tadi naik lagi karena sudah selesai dengan Mbak Serlis. Ini yang mau mu'alaf tadi udah ada typing di bawah, boleh naik lagi? Siapa namanya? Aduh, saya lupa nyatat tadi Bang Handi, kakek-kakek ditanyain. Dimatikan kameranya. Enggak, bentar dulu, boleh. Enggak Ini apa-apa kalau properti Makassar mau nih, mau bagi properti dia nih. Tunggu. Oh udah enggak. Oh Noah aja Noah. Noah, kapan nyusul Noah? Apa bang? Kapan nyusul? Oh saya nggak nyusul saya bang. Kemarin katanya udah nggak menuhankan Yesus. Oh bukan berarti saya menyusul. Oh ya udah kalau begitu kira-kira apa lagi? Ya tapi kita kan diskusi. Ya, silakan Bang Nyoma. Mandi wajibnya bang itu disuruh Ustaz Alif. Nanti dijelaskan nanti kalau udah naik ke Bolangi lah. Gampang itu. Dia kan dekat sama Bang Nyoma. ya suaminya tahu itu. Udahlah saling memandikan lah kalian. Ini loh ada pekerjaan berat buat Bang Juma. Iya. Ini saudara kita Noah ini dia Kristen, tidak menuhankan lagi Yesus. Yesus itu utusan. Nah, ini tugas berat ini Bang Juma. Gimana ini? Iya. Apa masalah yang terberat yang Anda hadapi sehingga Anda nggak bisa masuk Islam itu? Noah, silakan Noah. Oh bukan masalah bang. Saya memang tidak berminat begitu. Alasannya? Ya saya sudah punya keyakinan yang teguh pada diri saya sendiri. Iya, ya itu Kristen ya. Ya Kristen. Yesus pernah mengajarkan Kristen, Bang? Tidak pernah mengajarkan Kristen, karena Kristen itu artinya pengikut Yesus, bukan mengajarkan Kristen begitu bang. Arti daripada Kristen pengikut Yesus enggak salah Ya, itu. Pengikut Kristus bang. Pengikut Kristus, nah itu baru benar. Ya, masalahnya sekarang Paulus juga mengaku Kristus, gimana itu?
Ya itu urusan Paulus lah bang. Ya, kalau kita lihat dari pengajaran inti dari keadaan Kristen hari ini, maka rujukan amalan-amalannya itu ya dari Paulus, bukan ke Yesus. Begini Berarti, bang, iya, ketika umat Islam mengakui adanya Al-Quran, iya, dan ketika di Al-Quran mereka mengakui kitab yang namanya Injil, ya iya, itulah Injil itu dibuat sedemikian rupa ataupun ada sedemikian rupa, ya seperti itulah adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi ketika saya berpikir, ketika saya melogikakan ke pemikiran saya, oh, memang itu sedikit berat, tetapi saya juga manusia yang punya akal. Jadi saya bisa oke, menilai di mana baiknya, di mana buruknya. Jadi saya mengambil mana yang baik buat saya, yang buruk saya tidak terima begitu. oke, baik. Ya, sejauh saya belajar, saya paham bahwa di antara Yesus, Markus, Matius, Yohanes, dan Paulus, di antara mereka ada satu oknum yang menjadi pilihan Tuhan untuk menerima firman. Benar kan? Abang kurang jelas pertanyaan abang. Pertanyaan saya gini, siapa di antara Yesus, Markus, Matius, Paulus, Lukas, Yohanes yang diberi tugas oleh Tuhan untuk menerima firman? Oh kalau yang menerima itu ya Yesus bang. Yesus. Nah, sekarang kalau Yesus yang menerima firman, berarti Yesuslah yang punya hak dan kewajiban untuk melontarkan firman itu kepada penulis, kan gitu ya? Ya. Nah sekarang apakah ada perintah dari Yesus kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan juga Paulus untuk menuliskan firman yang dia terima? Begini bang, Ya, mungkin kalau di ayat-ayat tertentu itu tidak ada ya, ataupun di kitab Injil mungkin sepertinya itu tidak ada. Tetapi kitab ini kan berisikan bukan hanya firman, tetapi mengenai juga riwayat kehidupan mulai dari lahir sampai beliau meninggalkan dunia begitu ya. Jadi yang mereka tuliskan itu apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat begitu bang. ya, contoh kita ambil di Yohanes 1 misalnya. Di situ sampai di data nomor 35 baru muncul kemudian perkataan Yesus. Nah, Yohanes 1 ini ya, ini ucapan siapa sebenarnya? Sama seperti misalnya di dalam kita ambil data dari awal. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu. Ini ucapan siapa? Ucapan Yesus kah? Ucapan Allah kah? Atau ucapan si pengarang? Karena kan Yesus mengatakan begini, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Seorang Yesus yang Anda akui sebagai penyampai firman saja tidak berani mengungkapkan sebuah kalimat, jangankan kalimat, kata aja, dia nggak berani. Apa yang terlontar dari mulutnya itu yang diperintahkan. Nah, sedangkan kalau kita lihat Yohanes 1, ini bukan perkataan Yesus. Artinya pengarang Yohanes berani berkata-kata dari dirinya sendiri. Yesus tak berani dia. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Nah sekarang ini baru Yohanes loh. Dan memang kitab Yohanes ini bukan murid Yesus yang menulis. Nah penulis Yohanes menuliskan kemudian Yohanes 1 nanti di data 38 ya, baru Yesus itu berbicara di Yohanes 1 itu. Apa yang dikatakan oleh Yesus sana? Apakah yang kamu cari? Marilah dan kamu akan melihatnya. Itu baru perkataan Yesus menurut Bible. Nah, dari data nomor 1 sampai nomor 39 ini ucapan siapa? Firman Tuhan kagak, sabda Yesus juga bukan. Lalu buku ini yang membuat Anda beriman. Bukan masalah bukunya bang, tapi bukan kitabnya. Sekarang saya panutan saya gitu. Ya itu dia maksudnya. Terlepas daripada iman saudara, itu hak prerogatif saudara. Tidak ada ketika Yesus pernahkah Yesus diajarkan istilahnya mengajarkan sesuatu hal yang buruk? Tidak ada, menurut saya tidak ada. Jadi ketika
tidak ada hal yang buruk yang beliau lakukan, ya tidak ada salahnya untuk saya mengikuti dia. Begitu. Ya, masalahnya bukan dia yang Anda ikuti ini. Jadi? Contoh. Jadi menurut Anda siapa? Sabar. Anda mengimani Yohanes 1 ini firman Tuhan? Yang bunyinya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Apakah Anda imani ini firman Tuhan? Pada mulanya firman itu adalah? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Bahkan di data orang 14-nya, firman itu telah menjadi daging. Firman itu telah menjadi Yesus. Ini sabda siapa ini? Kalau dibilang masalah firman, ya seperti yang dikatakan Yesus tadi, bahwasanya aku tidak berkata-kata melalui mulutku sendiri, tetapi melainkan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepadaku, kepada Sang Pencipta, kepada Yesus. Jadi yang disampaikan Yohanes itu ya itu benar, tetapi ketika dikatakan firman menjadi daging itu tidak benar. Nah, artinya kitab saudara sudah bercampur aduk dengan sesuatu yang tidak benar. Iya, kalau masalah itu kita tidak tahu ya Bang ya, karena itu semua rahasia Tuhan. Yang pastinya yang kita dapati sekarang ini bahwa adalah kebanyakan kitab terjemahan ya. Kalau di bahasa aslinya kita nggak tahu isinya seperti apa, ataupun manuskrip pertamanya kita tidak tahu isinya seperti apa. Jadi kita ya berandai-andai sajalah dengan kitab yang ada sekarang. Makanya tadi saya sampaikan sama Abang, sama semua, bahwasanya saya mengambil yang baik, yang masuk di akal saya, yang tidak baik dan tidak masuk di akal saya tidak terima. Bukan tidak terima berarti saya tolak, itu enggak. Ya saya hanya memahami, oh begini, ya udah saya nggak ambil gitu. Yesus itu mengajar cuma 3 tahun Bang. 3 tahun itu hanya Yesus satu murid aja. Misalnya Yohanes, dengan kitab-kitab Yohanes itu tidak cukup. Kalau dia menyampaikan firman kepada seorang Yohanes selama 3 tahun, itu nggak cukup. Lalu kapan dia ada waktu menyampaikan firman ke Lukas, Markus, Matius, apalagi si Paulus 14 buku ini. Jadi saya mengatakan adalah sesuatu hal yang konyol menurut saya. Kalau kita menjadikan diri kita ini menjadi seorang pemeluk sebuah agama, tapi kitabnya itu tidak sinkron dengan keadaan, kitabnya itu tidak berkesesuaian dengan apa yang dinobatkan terhadap kitab itu. Dikatakan sebagai kitab suci tapi isinya meragukan. Bukan lagi meragukan, tetapi memang tidak ada aspek legalitas yang menjadi pembenar bahwa informasi yang ada di dalam itu adalah akurat bersumber dari penerima firman. Dari Islam sendiri, di tengah-tengah Bani Israel itu memang ada sosok yang datang kemudian sebagai penerima firman dan penyampai firman. Kami menyebutnya Nabi Isa alaihissalam. Oke, kita persingkat saja. Ketika Anda mengatakan Injil yang ada pada saat ini adalah Injil yang bukan benar-benar penyampai firman atau pemberita firman, bisa Anda tunjukkan kepada saya yang Anda maksud Injil yang asli itu seperti apa? Oke, baik. Yang pertama, Nabi Isa alaihissalam datang di tengah-tengah Bani Israel. Permasalahannya kemudian adalah Bani Israel itu tidak menerima beliau. Jadi kalau dirinya saja tidak diterima, apalagi perkataannya. Kalau perkataannya saja tidak diterima, lalu siapa yang akan menuliskan, menghabiskan waktu untuk menuliskan firman-firman yang beliau sampaikan? Sementara dia hidup diobok-obok oleh orang-orang sebangsanya. Tidak ada ruang kemudian untuk dia bernapas di sana sampai kepada berakhir upaya pembunuhan terhadap dirinya. Jadi kalau yang membawa firman aja ditolak, jangan berharap firman itu diterima. Makanya Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil. Mereka kemudian menolak, dan ketika mendengarkan firman yang disampaikan oleh para nabi, khususnya Nabi Isa alaihissalam, mereka mencampur adukkannya dengan sesuatu yang batil. Dan itu yang terjadi. Nah, itu dari perspektif Islam. Bahwa ketika ditanya umat Islam itu, mana Injil itu kemudian? Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah diterangkan kemudian oleh Allah bahwa Rasulullah Muhammad di atas muka bumi ini menjelaskan sebagian isi kitab yang disembunyikan oleh Bani Israel. Diterangkan oleh Al-Quran Al-Karim surah Al-Ma'idah ketika dikatakan bahwasanya Rasulullah
Bani Israel ahli kitab ini diajak kemudian untuk ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kemudian Allah mengatakan apa? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Beliau setelah datang kepada kalian, kata Allah, kepada kalian wahai ahli kitab, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, beliau menjelaskan sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Artinya apa? Artinya kitab yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, ajarannya itu disembunyikan. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Berarti cakupan daripada pengajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meliputi aspek pengajaran para nabi, termasuk yang Anda imani sebagai Yesus. Kita lihat dalam Markus 1 nomor 14. Ketika Yohanes Pembaptis itu dipenjara, ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea dan Yesus mengajarkan Injil Allah. Yesus mengajarkan Injil Allah. Lalu kemudian, ya silakan. Ya, makanya tadi saya simpel ya bertanya sama abang. Ketika abang mengatakan bahwa Injil yang ada sekarang ini bukan Injil pembenaran ataupun penyampai ataupun pemberita firman, bisakah abang tunjukkan kepada saya saja dulu, tidak usah kepada seluruh umat Kristen yang ada di muka bumi ini, di mana Injil yang asli? Bisa abang tunjukkan? Itu aja bang. Iya, pertanyaan saya juga pun sama. Di mana Injil Allah yang Yesus sampaikan? Kan Yesus mengatakan dalam Markus 1 nomor 14, Yesus mengajarkan Injil Allah. Pertanyaan saya sama. Mana Injil Allah yang Yesus sampaikan itu? Karena Al-Quran mengatakan bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebagian isi kitab yang Injil Allah yang Yesus beritakan itu. Anda bisa tunjukkan kepada saya, berarti Al-Quran salah. Nah sekarang tugas Anda nih. Al-Quran mengatakan Rasulullah datang menjelaskan sebagian isi kitab yang disembunyikan. Apa itu? Atiullah wa atiur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Lalu kemudian Nabi Isa menjelaskan, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Rasul menjelaskan, Nabi Isa alaihissalam menjelaskan kepada orang-orang Yahudi, Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan pencipta langit dan bumi kepada kalian. Matius 14 nomor 25, Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Markus 12 nomor 49. Yesus berseru kepada siapa? Kepada Bani Israel. Shema Israel. Bukan kepada siapa-siapa Yesus itu berseru. Yohanes 7 nomor 19. Aku berdoa bukan untuk dunia. Aku berdoa untuk Bani Israel. Lalu ketika Anda bertanya, mana Injil asli? Jangan tanyakan kepada saya. Tanyakan kepada bapak-bapak gereja awal mula. Mereka yang punya tanggung jawab untuk menunjukkan itu. Kenapa? Markus 1:14 dikatakan apa? Yesus mengajarkan Injil Allah. Yesus tidak mungkin mengajarkan Injil Markus, tidak mungkin mengajarkan Injil karangan Yohanes, tidak mungkin mengajarkan Injil karangan Matius, tidak mungkin surah-surah Paulus, tetapi Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus. Pertanyaan saya kembalikan kepada saudara. Tolong tunjukkan Injil Allah yang Yesus beritakan itu. Makanya bang, jadi ketika abang mengatakan hal seperti itu, berarti kita anggap saja, berarti abang mengatakan bahwa Injil yang ada pada saat ini itu bukan Injil. Jadi makanya saya minta ditunjukkan begitu. Makanya karena saya tidak bisa menunjukkan, orang saya tidak tahu di mana. Kan iya, gitu. tidak bisa saudara nggak bisa menunjukkan. Maksud Kenapa saya bisa? gini, Kenapa bisa nggak bisa Anda tunjukkan? Karena saya tidak mengatakan bahwa Injil yang ada ini adalah Injil palsu. Abang berani mengatakan itu palsu, berarti abang tahu aslinya di mana. Baik, kalau tidak palsu bang, tolong tunjukkan Injil Allah. Jangan Injil Lukas, Injil Markus, Injil Yohanes, surah-surah Paulus, jangan. Saya butuh Injil Allahnya mana? Ingat ya bang ya, di dalam kitab saudara sendiri, kitab saudara loh, di data nomor Yohanes 1:43. Apa yang dikatakan kemudian di sana? Pada keesokan harinya Yesus memutuskan dan berangkat ke Galilea. Dia bertemu dengan seorang murid bernama Filipus dan berkata kepada Filipus, Filipus, ikutlah denganku. Coba. Yang diajak kemudian ikut dengan Yesus, diajak langsung nih, yaitu Filipus. Lalu kalau kita melihat di dalam kisah yang dikerjakan kemudian oleh Filipus bersama dengan Yesus, ternyata Filipus diceritakan di data Kisah Para Rasul 7, ketika dipanggil oleh
dipanggil oleh Yesus, Filipus kemudian memberitakan Injil Yesus. Nah ini. Jadi gimana ceritanya? Di Kisah Para Rasul 8, bukan Kisah Para Rasul 7. Di situ jelas dikatakan Filipus memberitakan Injil Yesus. Artinya gini, Yesus memberitakan Injil Allah. Injil Allah ini diberitakan oleh Yesus, sehingga Filipus pun memberitakan Injil yang disebut sebagai Injil Yesus. Jadi Yesus memberitakan Injil Allah. Pada saat memberitakan Injil Allah, Yesus memanggil Filipus muridnya. Nah, setelah itu Filipus pun menyampaikan Injil Yesus. Maksudnya Filipus memberitakan Injil Allah, Injil yang sama yang diajarkan oleh Yesus. Di dalam kitab saudara, Kisah Para Rasul 35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari situ, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Bayangkan itu. Jadi Yesus memanggil Filipus di dalam Yohanes 1 yang saya katakan tadi, Yohanes 1, bagaimana kemudian Filipus dipanggil di data 43. Yohanes 1:43, Filipus ikutlah denganku. Markus 1:14, Yesus memberitakan Injil Yesus. Kisah Para Rasul 8 nomor 53, kemudian sangat jelas di situ dikatakan bahwa Filipus memberitakan Injilnya Yesus di data nomor 35 dari Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Ini include, Bang. Yesus memanggil Filipus setelah mereka berdua memberitakan Injil Allah. Filipus memberitakan Injil Yesus. Nah, Al-Quran mengatakan Injil Allah yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam itu disembunyikan. Kalau Al-Quran salah nih, kalau Al-Quran salah, jangan Injil versi Al-Quran yang Anda tunjukkan, tapi tolong, please, tunjukkan Injil Allah, tunjukkan Injil Yesus yang diberitakan Yesus dan Filipus. Ada? Kalau ada berarti Al-Quran gugur. Silakan. Jadi tidak usah panjang-panjang. Ketika kita berani mengatakan sesuatu itu hal yang palsu, berarti kita harus berani menunjukkan yang benarnya di mana. Sama saja seperti saya bilang gini. Ketika saya bilang Anda ini Bang Zuma palsu, oke. Baru Anda balik tanya sama saya. Kalau gitu tunjukkan sama saya di mana Bang Zuma asli. Kan begitu. Oke, baik. Saya ngerti ketidakpahaman Anda terhadap pernyataan saya. Sekarang gini. Yesus memberitakan Injil Allah. Apakah Injil Allah ini Markus, Matius, Lukas, Yohanes? Silakan jawab. Ya, itu Bang. Nah, berarti pada saat Yesus menyampaikan Injil Allah, Lukas sudah selesai menulis. Dia mereka kan adalah murid-murid Yesus pada saat itu. Jadi mereka menulis ketika mendengarkan dan melihat apa yang Yesus lakukan, Yesus katakan. Memberitakan Injil Yesus, Injil Allah, berarti Yesus kemudian memberitakan firman Allah. Ya, sekarang apakah yang diberitakan oleh Yesus ini adalah yang dibaca di dalam kitabnya Lukas? Ya. Dari mana Anda bisa mengatakan itu? Apakah Lukas bersama dengan Yesus? Ya. Dalilnya? Mateo. Yang tertulis ya 12 murid Yesus itu hanya ya memang tidak ada nama Lukas, tetapi Lukas termasuk salah satu murid Yesus. Nah, ini ilmu dari mana? Ya, ilmu yang saya yakini, Bang. Ya itu dia. Kalau cuma yakin aja nggak ada ilmu itu namanya. Itu artinya milik pribadi Anda. Yang dikatakan ilmu itu adalah pengetahuan. Pengetahuan yang bisa dikonsumsi oleh publik. Nah sekarang Anda mengatakan bahwa ya, hanya ya tok, tapi tidak ada ilmu di situ. Makanya Al-Quran tidak salah mengatakan, karena Anda pun bingung. Al-Quran mengatakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang mengajarkan, menjelaskan yang didatangkan oleh Allah kepada Bani Israel, dan sebagian dibiarkan begitu saja. Apa buktinya? Ketika Yesus mengatakan, wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Itu jelas itu.
sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Kami menyembah apa yang kami kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Inilah poin-poin yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui Al-Quranul Karim. Nah, sekarang mari kita lihat. Al-Quran menjelaskan dengan sangat akurat kepada kami. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Apa kata Al-Quran? Ini bercerita tentang orang-orang terdahulu, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang zalim yang hidup di tengah-tengah mereka. Dan di antara mereka ada yang buta huruf yang tidak mengerti kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Orang yang tadi hanya berangan-angan, hanya menduga-duga, menulis sebuah buku, tidak mengerti tentang Taurat, kemudian lalu mereka menulis sebuah buku dan mengatakan ini dari Allah, inilah yang kena terhadap kitab saudara. Contoh, tak kasih contoh ya. Kalau penulis kitab saudara itu hanya berangan-angan. Contoh misalnya Yohanes, diterangkan dalam Yohanes 3 nomor 13. Apa yang dituliskan di sana? Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain daripada Yesus. Apakah itu betul? Lalu bagaimana dengan Elia? Bagaimana dengan Henok? Itu bukan orang. Inilah yang dikatakan penulis Yohanes hanya berangan-angan. Penulis Lukas berangan-angan lagi. Lukas 24 nomor 44 sampai 46. Ada tertulis tentang Mesias, bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di dalam Taurat. Di antara orang mati, dicetak, dicerita, dicari Taurat itu, tidak ada Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Al-Quran betul. Berangan-angan saja, menduga-duga saja, menuduh Taurat menuliskan tentang Mesias bangkit pada hari ketiga. Tapi ternyata di Taurat tidak akan pernah Anda temukan itu. Nah, inilah kenapa kami tidak percaya kepada Kristen. Kenapa kami tidak percaya kepada kitab saudara. Karena Al-Quran saya akurat menjabarkan keadaan Kristen hari ini. Satu lagi, Al-Quran 1400 tahun silam menuliskan begini. Wa minal ladina qalu inna nasara ahazna mithaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bih faqrayna bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah. Jadi dikatakan oleh Al-Quranul Karim, orang-orang yang menyebut diri mereka sebagai Allah kemudian timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Apa yang menyebabkan demikian? Karena mereka mengingkari kemudian pesan yang telah Allah peringatkan kepada mereka. Nah, sekarang bagaimana dengan Kristen? Adakah Kristen itu beribadah dalam satu gereja semua sekte? Tak ada. Kenapa bisa demikian? Karena Allah sudah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara hati mereka sampai hari kiamat, disebabkan karena ulah mereka sendiri. Ini fakta, Bung. Dari mana baginda Rasulullah Muhammad SAW ini tahu? Pada saat 1400 tahun silam, beliau tidak dikelilingi oleh Katolik, oleh Protestan, oleh Advent, Saksi Yehova, atau apapun itu. Beliau tidak dikelilingi. Tapi kenapa beliau bisa menjabarkan kalau ini bukan dari pencipta langit dan bumi yang menginformasikan? Itu. Nah, yang terakhir, yang terpenting kemudian adalah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Coba, apa kata Allah di sini terhadap orang-orang kafir? Wa makaru, dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya. Sama yang sedang Anda lakukan ini. Anda ingin menipu saya, menipu orang-orang Islam, menipu orang-orang beriman, tapi sebenarnya Anda menipu diri Anda sendiri. Anda mengatakan, ya kami percaya Injil yang kami ini pegang sekarang ini adalah Injil yang diajarkan oleh Yesus. Tapi sebenarnya Anda tidak sadar, sebenarnya Anda sadar bahwasanya Yesus tidak pernah bertemu dengan Lukas. Tapi kenapa kemudian pola iman Anda, konstruksi daripada keimanan saudara berasal dari buku yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Wa makaru, Anda hanya ingin melakukan tipu daya. Wa makarallah, tetapi Allah sungguh kemudian membalas tipu daya itu. Dan Allah mengatakan, wallahu khairul makirin. Maka Allah pun membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Makanya Anda tidak bisa kemudian keluar dari pola ini, dari keadaan ini. Kenapa? Karena Anda sedang tertipu. Orang yang tertipu itu tidak sadar kalau dia dirinya ditipu. Nanti dia sadar kalau dirinya ditipu kalau dia mengikuti istri daripada saudara Rifki, yaitu bersyahadat, meninggalkan tipuan itu. Anda sedang ditipu. Ini kalau kita ketemu sama orang, pada saat dia ditipu, muncul kata tipu itu karena ada korban. Pada saat
dia korban tipuan. Nah, yang aneh di sini adalah Anda sendiri yang hendak melakukan tipuan itu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Saking baiknya pembalasan tipu daya Allah kepada penipu, orang yang membuat makar, mulutnya sudah berkata, Lukas tidak tertulis dari ke-12 murid Yesus. Mulut nih, cuma berapa mili dari otak. Tapi apa yang dilontarkan oleh mulutnya tidak bisa terkoneksi dengan akalnya. Artinya dia tetap saja beriman kepada hal yang sesungguhnya mulutnya pun mengatakan itu adalah sesuatu yang tidak benar. Ini akibat apa? Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Lalu bagaimana caranya sembuh dari tipuan ini? Anda harus kemudian menyadari bahwa kebenaran yang melalui Al-Quranul Karim datang untuk Anda. Tapi kalau Anda menolaknya, berarti Anda wa makaru. Anda membuat makar, Anda membuat tipu daya. Tetapi kalau Anda membuka diri untuk menerima itu, berarti Anda melepaskan diri dari kungkungan tipu daya. Demikian dari saya, Bung. Silakan. Oh, makasih Bang. Itu memang oke, itu mungkin penilaian Abang ya. Jadi ketika Abang juga tadi mengatakan bahwa tidak ada satupun tempat di Indonesia ini bahwasanya ada semua sekte beribadah dalam satu tempat bersama, itu Abang udah salah besar. Bahkan di sini kami ada kok dari semua sekte beribadah dalam satu tempat agama gitu. Dalam satu tempat ruang ibadah gitu, dalam satu waktu yang sama, itu ada. Itu namanya ekumene gitu. Karena kita memahami untuk belajar memahami mana yang hal yang lebih baik dan lebih benar gitu. Jadi bukan berarti ya apa yang Abang pahami itu sama seperti yang kami pahami ataupun sama seperti yang teman-teman muslim lain pahami. Jadi seperti tadi ya, ada istrinya Bang Rifki bersahadat. Abang boleh saja mensahadatkan setiap orang. Abang boleh saja memasukkan mereka ke Islam, tetapi Abang tidak boleh sebenarnya menjelekkan ataupun mengungkapkan hal-hal yang tidak baik kepada agama lain gitu. Silakan dari agama apa saja boleh Bang, tapi Abang tidak boleh bawa-bawa agama lain. Jangan melebar, saya host sini. Jadi gini, saudara Noah, agama saudara adalah agama yang diajarkan untuk disampaikan kepada semua makhluk. Begitu juga agama saya diperintahkan untuk menyeru manusia dengan cara baik, dengan cara hikmat kepada Islam. Jadi tugas kita di sini adalah menyeru orang-orang untuk mengenal Islam. Tugas Anda pun menyeru manusia untuk mengenal Kristen. Nah, biarkan kemudian orang dibawa. Mana di antara mereka yang menggunakan akal sehat, insya Allah akan memilih Islam. Tetapi orang-orang yang kemudian yang butuh simple, tidak perlu prosesi-prosesi rutinitas seperti yang dilakoni oleh umat Islam, makanan semua bisa dimakan, minuman semua bisa diminum, tidak ada kewajiban ibadah, silakan milih Kristen. Dan satu hal penggarisan yang harus saudara tahu di Islam, satu penggarisan artinya satu ketetapan. Barang siapa yang ingin hidupnya bebas di muka bumi ini, saya ulang, barang siapa yang mau hidupnya bebas di atas muka bumi ini, silakan keluar dari Islam. Anda pasti akan sebebas-bebasnya di luar sana. Menyembah Tuhan tidak ada kewajiban. Ibadah minggu bukan kewajiban. Apalagi menyembah Yesus bukan kewajiban. Apalagi tidak ada kewajiban di luar Islam itu. Tapi kalau Anda mau terikat dengan hukum Tuhan, Anda mau terikat dengan hukum pencipta langit dan bumi, yuk masuk ke Islam. Langkah kaki kiri Anda diatur. Ketukan lisan dan napas Anda sudah diatur. Pergerakan tangan Anda sudah diatur. Baringnya Anda sudah diatur. Duduknya Anda sudah diatur. Berdirinya Anda sudah diatur. Tunduk bersedar diri kepada semua ketetapan dan ketentuan Tuhan pencipta langit ini. Pencipta langit dan bumi ini. Tapi kalau Anda ingin bebas dari aturan-aturan Tuhan itu semua, silakan Anda melenggang meninggalkan Islam. Maka Anda akan merasakan betapa indahnya kehidupan dunia itu. Indah sekali. Apa yang Anda butuhkan sudah tersedia.
Apa yang Anda inginkan sudah disediakan. Apa yang ingin dirasakan, tinggal Anda membeli. Apa yang Anda ingin mau, tinggal Anda raih. Itulah di luar Islam. Itulah di luar Islam. Kalau di Islam, pasti harus tunduk, berserah diri. Maka ini pilihan. Orang Islam yang kemudian ogah kemudian untuk ibadah, untuk sholat, karena itu adalah wajib, silakan ikuti Saifuddin Ibrahim. Dia keluar Islam karena bosan sholat. Tapi kemudian orang-orang yang mau diatur oleh penciptanya, silakan masuk Islam. Tidak bebas lagi dia menggunakan busana, tidak bebas lagi dia mau makan apa, tidak bebas lagi kemudian dia mau minum apa. Kenapa? Karena sebenarnya yang menjatuhkan Adam alaihissalam bukan harta, bukan tahta, tetapi makanan. Yang menjatuhkan dia adalah perut. Oleh karena itulah kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam datang, diatur perutnya. Nabi Musa alaihissalam datang, diatur perutnya. Nabi Isa alaihissalam datang, diatur perutnya. Kenapa? Karena perut inilah yang membuat kita jatuh. Lihat di negara kita ini. Ada orang kaya, masih tetap korupsi. Ada jabatan yang tinggi, masih nepotisme. Ada orang yang segala-galanya pilih, tetapi tetap saja maksiat. Kenapa? Perut. Ini perut. Tuhan memberikan kita perut. Perut inilah yang kemudian menjatuhkan manusia, dan perut inilah juga yang akan membuat manusia itu selamat. Jadi kalau ada sebuah agama, makanan-makanan yang diharamkan oleh Tuhan itu menjadi halal kemudian, ya, ini adalah sesuatu tanda yang sangat luar biasa bagi orang yang berotak, orang yang berakal. Kenapa? Adam begitu banyak makanan yang diperintahkan oleh Allah. Satu aja. Jangan kau makan ini ya, yang satu ini. Akibatnya fatal. Bagaimana dengan aturan Tuhan yang begitu banyak? Jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini. Tapi dimakan semuanya. Kalau Adam saja diamuk oleh dosa, diamuk oleh maut, oleh karena satu kesalahan. Bagaimana dengan Kristen yang makan semua makanan, yang makan semua yang bergerak? Coba. Kira-kira dosa apa dan apa upahnya nanti kepada Kristen yang semua yang bergerak bisa dimakan oleh mereka? Coba Anda jawab, silakan. Makasih Bang ya. Jadi gini, saya kan tadi sudah katakan di awal, kita ambil mana yang baik, kita tinggalkan mana yang buruk. Kan begitu Bang. Jadi nggak semua Kristen itu sama seperti yang Abang katakan, begitu. Karena manusia kan saya udah bilang, orang punya pola daya pikir yang berbeda. Jadi saya nggak makan babi, jujur aja saya bilang saya nggak makan babi. Karena itu sudah tertulis di awal kitab Perjanjian Lama, ya gitu. Saya tidak melanggar itu. Iya, jadi nggak sama, semua orang Kristen tuh nggak sama. Jadi Abang jangan salah sangka gitu. Iya, baik Bung. Jadi gini, kalaupun saudara melakukan semua tugas, melakukan semua kewajiban, melakukan semua aturan, tuntunan dan perintah, tapi sangat disayangkan, ibaratkan TNI ya, mohon maaf, Anda menggunakan seragam TNI, sepatunya, baretnya, lambang-lambangnya, celananya, bajunya, bahkan mungkin Anda juga menggunakan pistol, senpi. Tetapi sangat disayangkan, Anda tidak terdaftar di Mabes TNI. Kenapa? Anda bukan TNI. Tapi Anda menggunakan seragam, berarti Anda adalah TNI gadungan. Anda memilih-milih seragam TNI yang bagus. Oh ini baretnya bagus, Anda pakai. Celananya yang bolong Anda tidak pakai. Ini apa namanya? Kenapa saya mengatakan ini sebagai contoh? Karena ajaran makan babi itu hanya dua. Hanya di Islam dan hanya di Yahudi. Kalau hari ini kemudian Anda tidak makan babi, siapa yang larang? Bang, ada perintah kepada non-Yahudi untuk tidak makan babi. Setahu saya, hanya ada di Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi. Dan itu hanya hukum-hukum yang diberikan kepada Bani Yakub. Anda bukan Bani Yakub. Begitu juga di Al-Quran. Al-Quran ini ada perintah jangan engkau makan babi. Tapi perintahnya hanya kepada umat Islam. Jadi kalau ada non-Islam, non-Yahudi tidak makan babi, ini adalah Yahudi atau Islam gadungan. Coba Anda sadari itu. Jangan sampai Anda belajar mati-matian, siang malam Anda belajar, Anda hafal undang-undang, Anda hafal rumus-rumus matematika, Anda kemudian melakukan penelitian tentang kimia,
Anda belajar tentang ekosistem, Anda belajar geografi dan semua pelajaran di sekolah Anda pelajari sendiri. Dan Anda hebat dalam hal itu. Sampai ketika Anda melakukan uji coba terhadap soal-soal yang dibuang oleh sekolah ke tempat sampah, Anda ambil, Anda uji kemampuan Anda, semua soal itu bisa di luar kepala Anda jawab. Tapi sangat disayangkan, begitu ujian selesai, Anda tidak lulus. Kenapa Anda tidak terdaftar di sekolah tersebut? Lalu apa arti kepintaran Anda? Apa arti ketaatan saudara? Apa artinya itu semua? Kalau Anda tidak termasuk daripada golongan dari siswa yang ada di sekolah yang terdaftar. Ingat, Yesus mengaku aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Nabi Musa diutus hanya kepada Bani Israel saja. Lalu Anda yang mengutus kepada Anda itu siapa? Ada nabi yang diutus kepada Kristen rupanya. Setahu saya nabi itu datangnya kepada Bani Israel. Yesus untuk Bani Israel saja. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Lalu? Ya, di zaman itu kan peradaban manusia hanya sekitaran sana aja, Bang. Sekitaran. Perintah Tuhannya, pengakuan Yesusnya yang kita jadikan sandaranmu. Iya, Anda percaya benar. kepada Yesus kan? Ya, Ketika tapi dia kan manusia ya, pada zaman itu kan peradabannya masih sebelah sana aja. Aduh, ngawur ini. Enggak. Lu Iya. kemana-mana, Bang. Iya, memang iya loh. Saudaraku, dengarkan. Itu abad pertama loh. Iya, dengarkan. Belum Yesus seberapa manusia. Ya, Yesus mengaku diutus hanya kepada domba. Saudara bukan domba. Yang dimaksud domba itu adalah Bani Yakub, yang ada titisan darah dari Nabi Yakub. Itu disebut domba. Anda bukan domba. Yesus mengaku aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Domba yang sesat yang dimaksud adalah Bani Israel yang meninggalkan ajaran Taurat. Berarti kalau Yesus menemukan domba yang sesat, begitu dia disadarkan, maka Bani Israel tersebut harus kembali kepada hukum Taurat. Tidak menjadi Kristen. Simple aja, Bang. Ya, silakan. Manusia ini turunan siapa? Adam. Jadi yang lain-lain itu di bawah Adam itu turunan Adam semua kan? Yes. Ya udah. Terus apa yang kita permasalahkan masalah mau keturunan siapa? Ya, inilah yang saya katakan tadi, saudaraku. Ya, inilah yang saya katakan tadi, saudara. Universitas Indonesia hanya mengcover mahasiswa dan mahasiswa yang terdaftar di sana. Anda aktif belajar di luar. Sampai semua mata kuliah yang ada di Universitas Indonesia itu Anda selesaikan dengan baik. Tapi apakah Anda terdaftar? Tidak. Kenapa? Karena Anda bukan mahasiswa. Nah, kalau hanya alasan itu, Bung, itu alasan yang dikatakan oleh Al-Quran. Wa makaru. Anda sedang melakukan makar. Wa makar Allah. Dan Allah membalas makar yang Anda sedang lakukan. Sampai Anda pun tidak menyadari. Bayangkan aja, Anda seorang Kristiani. Siapa yang Anda jadikan sebagai patron, sebagai panutan? Siapa tauladan saudara? Siapa junjungan saudara? Yesus. Apa kata dia? Ya, salah satu dari pengakuan Yesusnya apa? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Siapa yang bisa merubah pengakuan Yesus ini? Ada. Yesus pernah memblokade perkataan sendiri. Tidak ada pernah. Tidak ada. Tidak ada. Terus Anda Bani Yakub. Yang tahu ya Tuhan lah, Bang, saya keturunan siapa kan gitu. Yang pastinya ketika Anda berbicara soal masalah keturunan diperuntukkan bagi siapa? Kita semua manusia ini sama-sama keturunan dari ciptaan Tuhan, dari Nabi Adam dan Nabi Hawa, kan begitu. Jadi mereka semua juga adalah nabi-nabi utusan itu adalah keturunan Nabi Adam begitu. Jadi kalau diperuntukkan berarti Tuhan punya keterbatasan gitu. Berarti Tuhan enggak sang maha kuasa ketika diperuntukkan untuk satu tujuan kan gitu. Berarti Yesus melakukan satu tipu daya dengan mengatakan diutus hanya, dalam bahasa Yunani mono, spesial. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itulah yang ingin saya sampaikan. Ya, silakan. Karena pada saat itu hanya bangsa hanya turun. Iya, silakan Terima Mbak. kasih. Ya, sama-sama. Nah, kita nggak boleh berasumsi kita ini. Kita orang beragama itu harus berbicara berdasarkan dalil. Apapun aspek iman kita kemudian, maka kisi-kisi ketika kita menyampaikan iman kita, amalan kita, perbuatan kita dalam beragama harus berlandaskan kepada dalil, bukan dalih, tapi dalil.
Coba Anda tunjukkan dalilnya di mana. Hantamkan dalil Anda dengan dalilnya Yesus. Mana tinggi kedudukan dalil Anda dengan dalil Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Hantamlah dalil itu dengan imam buta Anda. Inilah ketika Anda menghantam dalil Yesus, maka Allah mengatakan wa makaru wa makarallah. Anda membuat makar, dan apesnya nanti bukan Anda hanya menjadikan diri Anda sebagai korban. Anda mengorbankan darah daging Anda sendiri juga, yang juga bukan Bani Israel, bukan domba yang sesat dari Bani Israel. Anda pakai dia untuk menghantam dalil yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Lalu pertanyaan Anda? Silakan. Simpel. Dari mana abang tahu saya bukan keturunan Bani Israel? Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Karena saya seorang Indonesia. Saya tidak punya hak untuk mengobok-obok Anda dari sisi mana. Dan saya tidak punya kewajiban untuk menetapkan itu. Tapi Anda lah yang harus bertanya kepada diri Anda sendiri. Apakah Anda adalah keturunan Yakub? Apakah Anda ada darah Israel? Apakah Anda ini dari Yehuda? Apakah Anda dari Benyamin? Apakah Anda ini dari Yusuf? Itu dulu. Harus lengkap dulu silsilahnya Bang, baru kita bisa tahu. Maka dari itulah kemudian Anda yang punya tugas. Tanya darah Yahudi pada diri Anda. Intinya satu aja Bang, yang beragama ini mematuhi aturan-aturan yang sudah Tuhan berikan. Jadi percuma kita sama seperti yang tadi saya katakan. Percuma Anda mengikuti aturan-aturan ini sekolah. Itu nggak ada gunanya kalau tidak mematuhi aturan Tuhan. Sekarang kalau Anda pun menggunakan aturan seragam TNI, apel pagi sendiri, upacara sendiri, lari sore sendiri, nyanyi kebangsaan sambil berlari sendiri, apakah itu sudah bisa membuat Anda menjadi prajurit di TNI? Bisa. TNI itu untuk menjaga keamanan negara, dan saya ini adalah warga negara, maka saya juga punya hak sama seperti TNI untuk menjaga warga negara kita ini dari penjajah. Lalu itu beda, Anda latihan perang sendiri di hutan. Itu beda, itu instansi. Tetapi kalau abang mengatakan untuk menjaga kedaulatan negara, bukan TNI saja, kita juga wajib kok. Oke, nah apakah Anda setelah mendapatkan legalitas wajib membela negara, Anda masuk dalam jajaran TNI? Ya enggak, bukan jajah seperti saya harus jadi jajaran TNI, tetapi bukan seharusnya saya menghindar ketika ada perperangan di negara saya kan gitu. Baik. Bahkan saya menumpahkan darah saya untuk membela negara saya kan gitu. Oke, baik. Ketika kemudian ada instruksi dari Panglima tertinggi bahwa yang ikut berperang hanyalah TNI, sipil tidak bisa. Kemudian Anda sebagai sipil menggunakan seragam TNI ikut di sana. Mati, konyol enggak Anda tuh? Ketika ada instruksi seperti itu ya kita ikuti instruksinya. Iya, berarti Yesus menginstruksikan aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Anda ikuti tidak? Itu beda Bang, ini kan dari Tuhan. Ini kan masalah keimanan, bukan masalah peperangan. Kalau Panglima TNI aja Anda turutin, kenapa ini wakil Tuhan yang datang Anda tidak turutin? Itu kan Panglima, ini bukan Panglima Bang. Nah, justru kalau bukan Panglima tetapi dia adalah utusan Tuhan, wakil Tuhan yang mengatakan itu, kenapa Anda tidak taat? Salahkah saya membangkang untuk mengikut yang Tuhan utus? Nih, gimana ceritanya ini? Anda tahu nggak ceritanya dalam Matius 15 ada seorang perempuan yang mengemis ke Yesus, tapi Yesus mengatakannya dia hanya seekor anjing. Enggak gini. Oke lah, tadi Abang bilang Yesus itu hanya diutus untuk Bani Israel, kan gitu. Pengakuan Yesus sendiri loh ya. Iya, oke. Terus? Jadi tadi Abang bilang Anda siapa? Oke lah, saya nggak tahu saya siapa. Maksudnya nggak tahu saya dari keturunan mana, kan gitu. Tetapi salahkah saya untuk mengikuti satu panutan tokoh yang baik menurut saya di mata Tuhan, yang diutus Tuhan sendiri untuk memberikan pengajaran-pengajaran yang baik kepada umat manusia pada zaman itu? Salah nggak kira-kira menurut Anda? Kalau kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang yang kemudian mampir atau nonton atau menyaksikan anak-anak sekolah, dia ikut-ikutan juga, itu tidak salah. Anak sekolah mandi jam 7, pakai seragam yang rapi,
kemudian dia jalan ke sekolah, kemudian belajar sampai jam 12 dan seterusnya. Itu nggak salah kalau Anda turutin itu. Masalahnya Anda tidak terdaftar sebagai mahasiswa di sekolah itu. Anda jatuh kepada titik nol. Dikatakan sebagai orang yang zalim. Anda menzalimi diri Anda. Anda sudah tahu diri Anda bukan siswa dari sekolah itu. Tapi setiap hari Anda bangun pagi, kemudian Anda menggunakan seragam sekolah, cuma sampai di gerbang, habis itu pulang. Kasihan kan? Anda menghabiskan waktu. Tiba masa di mana Anda dipanggil oleh Tuhan kembali, di mana ada perintah yang harusnya Anda turut kepada perintah itu, malah Anda tinggalkan. Tidak ada perintah untuk turut kepada perintah tersebut, malah Anda lakukan. Coba, Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Anda manusia, berarti beliau diutus untuk Anda juga. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, tiadalah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Berarti untuk Anda juga. Tapi kenapa Anda berkiblat ke Yesus? Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda malah berkiblat ke dia. Ada yang diutus oleh Allah untuk Anda tolak. Ada yang tidak diutus untuk Anda, hanya untuk Bani Israel, Anda ikut-ikut. Berarti Anda hanya dipanggil sebagai julukan apa? Oleh Yesus. Oke, jadi gitu. Oke, kita persingkat aja Bang ya. Oh, tapi kebetulan saya memang nggak bawa Bible, lagi nggak bawa kitab. Jadi ada di kitab Perjanjian Baru itu, setelah kebangkitan Yesus kalau tidak salah ya. Saya lupa juga. Sebutkan tapi aja. ada ayatnya memang bahwasanya Yesus itu menyuruh murid-muridnya untuk memberitakan dan menyerukan apa yang sudah saya ajarkan ke seluruh muka bumi gitu. Baik saudaraku, saya ngerti yang Anda maksud itu adalah Matius 28 nomor 19. Tapi justru data inilah yang akan menggulung Anda. Kita lihat ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan kemudian di sini diterangkan bahwasanya jadikanlah semua bangsa muridku, ini merujuk kepada apa? Kepada bangsa-bangsa. Ada satu lagi tapi saya lupa. Saya udah tandai juga itu. Cuman saya kebetulan nggak bawa kitab, jadi saya mau nyampaikan pun saya lupa tertulis di mana. Bukan di situ Bang. Bukan di situ. Besok saya naik lagi, saya tunjukkan sama Abang ya. Iya, oke. Saya bahas ini dulu. Dan ajarlah mereka di data nomor 20-nya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sekarang kita lihat Kristen. Ada nggak perintah dari Yesus untuk beribadah menyembah kepada dirinya? Nggak ada kan? Nggak ada. Ada nggak perintah Yesus untuk membatalkan hukum Taurat? Nggak ada kan? Nggak ada, malah dia menggenapinya. Oke. Ada nggak perintah Yesus untuk percaya kepada pendeta, percaya kepada pastor? Ada nggak perintah Yesus untuk beribadah di gereja? Ada nggak perintah Yesus untuk beriman kepada Lukas, Markus, Matius? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Bagus. Memang nggak ada. Ya, sedangkan Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sekarang permasalahannya adalah ketika murid-murid ini diajarkan, jadikanlah semua bangsa muridku menjadi muridku. Murid-murid ini menjadikan segala bangsa ini menjadi Kristen atau menjadi penganut Torah? Gimana? Ketika murid-murid ini kemudian dipaksakan ke seluruh bangsa termasuk Indonesia untuk menjadikan orang Indonesia murid-murid Yesus, murid-murid Yesus ini kelak mengajarkan kepada orang Indonesia sebagai Kristen atau sebagai penganut Torah? Bukan gitu, begini maksudnya Bang. Kalau Kristen itu kan artinya saya bilang tadi pengikut Kristus. Cuman Yesus ini kan datang ke bumi ini untuk menggenapi apa yang sudah disampaikan Tuhan kepada Musa melalui kitab Torah. Jadi dua-duanya ini sinkron Bang, begitu. Oke, baik. Tunggu dulu, sebelum lari ke sana.
Ajarlah mereka, jadi seluruh bangsa di bumi ini dikumpulkan misalnya. Murid-murid diperintahkan apa? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Berarti seluruh bangsa ini diajarkan untuk menjadi praktisi Torah, bukan menjadi praktisi perjanjian baru. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan murid-muridnya untuk mengajar orang lain makan babi. Tidak pernah Yesus diajarkan untuk murid-muridnya untuk melarang orang-orang untuk jangan bersunat. Karena Yesus tidak pernah memerintahkan murid-muridnya untuk ibadah di gereja. Yesus tidak pernah memerintahkan muridnya untuk mengajar orang untuk menyembah dirinya. Yesus yang mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mengajarkan surah-surah Paulus dan lain-lain. Artinya, Kristen tak ada ruang, Bang. Mau kemana? Kalau diperintahkan untuk memberitakan Injil kepada seluruh manusia, atau dia dibaptis, silakan Anda baptis. Tapi pertanyaannya adalah, pernahkah kemudian Yesus itu membaptis? Enggak pernah. Tidak pernah membaptis, tetapi dia dibaptis. Nah, itu dia makanya. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika dikatakan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa saja perintah-perintah Yesus kepada Bani Israel? Banyak, Bang, banyak. Di antaranya, adakah yang indikasinya ke Kristen? Bukan indikasi. Saya udah bilang. Nggak ada. Itu nggak ada kaitannya. Tidak. Semua cakupan perintah-perintah Yesus sama seperti di Islam. Semua cakupan perintah-perintah Allah, ketika manusia mengikuti perintah-perintah Allah, maka manusia itu akan tampil lahir dan raganya sebagai seorang Islam. Nah, sekarang ketika semua perintah-perintah Yesus dilakukan oleh manusia, maka dia tidak akan tampil sebagai Kristen. Karena yang membuat orang Kristen dengan kegiatannya, dengan keadaannya, dengan penggambarannya, dengan kesibukannya, dengan rutinitasnya, mereka melakukan itu bukan karena perintah Yesus, tapi karena perintah Paulus. Contoh, makan babi, tidak bersunat. Itu perintah siapa? Nggak tahu saya nggak pernah mengimani makanya. Itu pentingnya belajar, Bung. Saya Itulah tidak pentingnya mengimani belajar. Itulah pentingnya belajar. Saya tidak mengimani hal yang diajarkan Paulus. Nah, oke. Anda tidak mengimani apa yang tidak diajarkan oleh Paulus kemudian. Tetapi adakah kemudian Anda menyadari ketika di dalam surah-surah Paulus dia katakan dalam Galatia 1 nomor 15 nomor 17, aku diutus kepada non-Yahudi. Petrus diutus kepada Yahudi. Galatia 2 nomor 8. Gimana tuh? Nah, Anda non-Yahudi, berarti yang Anda jadikan junjungan adalah Paulus. Ya enggak lah, Bang. Kenapa tidak? Yesus mengatakan, sabar, 30 detik. Yesus mengatakan aku diutus kepada domba yang hilang, yang sesat dari Bani Israel. Paulus mengatakan aku diutus kepada non-Yahudi, non-Israel. Anda non-Israel, berarti yang datang kepada Anda Yesus atau Paulus? Ya, begini, saya udah katakan, Kristen itu artinya pengikut Kristus, Bang. Iya, Paulus itu Kristus, saudaraku. Itu kan menurut Anda, menurut saya kan menurut Paulus dia mengaku Kristus. Ya udah, itu menurut Paulus, tapi saya tidak mengakui itu kan gitu. Walaupun kemudian, tapi faktanya Anda non-Yahudi, berarti Anda pengikutnya. Saya udah bilang saya pengikut Kristus, karena Kristen itu iya, Kristus. Paulus pun mengaku Kristus, saudara. Nah, itu Paulus lah ya, urusan Paulus lah. Sekarang kalau Anda mengaku pengikut Yesus Kristus, maka Kristus yang Anda maksud itu Paulus. Karena hanya ada satu Kristus yang keluar diutus kepada non-Yahudi, yaitu Paulus. Kalau Kristus Yesus diutus untuk Yahudi, berarti bukan untuk Anda. Kalau Anda menjadi pengikut Kristus, maka yang Anda ikuti adalah Kristus non-Yahudi. Siapakah Kristus non-Yahudi itu? Baca Galatia 2 nomor 8, Galatia 1 16 17. Ini mohon maaf ya, saya sambil tidur ini. Mata saya udah ngantuk kali. Ya, makanya tadi saya bilang itu urusan Paulus lah kalau dia mau menganggap dirinya Kristus. Inilah yang Al-Quran katakan, saudaraku. Itu urusan Paulus. Jadi ketika abang berbicara seperti itu, saya boleh tanya satu pertanyaan aja. Silakan. Ini mengenai Islam ya. Ya. Islam itu artinya apa, Bang? Damai sejahtera.
kenapa dinamakan Islam? Ya, karena ajarannya mengantarkan kepada kedamaian dan kesejahteraan. Lahirnya nama Islam ini dari mana? Dari sejak nabi-nabi itu ada. Dari sejak nabi-nabi itu ada. Kapan? Contoh, tak kasih ya. Tak kasih Ya, data kepada kapan? saudara. Tunggu, sabar. Tak kasih data kepada saudara supaya Anda menyadari. Di dalam kitab Yeremia yang Anda pegang hari ini, di situ diterangkan begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Ya, oke. Terus? Ya, berarti Tuhan sudah merancang. Makanya dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, pada hari ini telah kusempurnakan rancanganku, yaitu Islam. Dan aku ridha terhadap Islam. Itu oke. Itu damai sejahtera kan oke lah. Kalau sama abang, ini Islam ini bahasa apa dulu nih sebenarnya? Sebentar. Maksudnya? Islam ini diambil dari bahasa apa gitu? Bahasa Kapan Arab. Islam ini? Bahasa Bahasa Arab. Arab. Nah Yes. itu. Nah, damai sejahtera itu bagi di dalam bahasa Arabnya arti Islam ya berarti ya bang ya artinya ya gitu ya. Ya, tapi Anda harus paham juga bahwa Iya. antara bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia itu bahasa serumpun. Iya, Antara benar. bahasa Ibrani, Shalom, dan bahasa Arab itu bahasa serumpun. Iya. Anda harus pahami itu. Jadi ketika berbicara Islam, berarti berbicara Shalom. Udah beda lah bang. Loh, kok berbeda pula? Beda Bahasanya bahasanya kan itu sama beda. itu. Salim alaikum itu. Salim alaikum itu kan damai bagimu. Nah, betul. Salam alaikum. Assalamualaikum. Kan sama. Nggak sama Itu lah kan bang. artinya damai Assalamualaikum Sama dengan pula. Assalamualaikum. Inilah yang Al-Quran katakan, wa makaru, wa makarallah. Anda membuat tipu daya dengan mengatakan shalom dan salam itu tidak serumpun. Berarti Al-Quran kalau semakin benar ini. Oke, kalau di damai sejahtera bagimu itu bahasa Arabnya Islam. Oke. Ya. Kalau di bahasa Ibraninya apa? Shalom. Shalom. Ya udah. Nah, terus harusnya Anda bertanya, kenapa bisa shalom itu damai sejahtera? Berarti kan beda kan gitu. Ya udahlah, kalau Apa sama apa beda enggak? Orang Indonesia apa? Orang Malaysia apa? Sama enggak? Ya beda lah bang. wa makaru wa makarallah. Itu hanya logat, Bos. Wallahu khairul makirin. Itu ya kan Itu beda. hanya logat saja. Artinya Harusnya Anda itu bertanya, kenapa Islam itu disebut damai sejahtera? Harusnya Anda bertanya. Sekarang damai sejahteranya Islam itu apa? Ya abang lah yang tahu di mana damai sejahteranya Islam. Oke. Jadi damai sejahteranya Islam itu yang pertama, mereka dijamin surga oleh Allah. Itu dulu. Itu dulu yang perlu saudara pahami. Islam agama yang dijamin surga. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai Kristen, tak ada satupun jaminan surga untuk Kristen. Contoh di dalam Islam. Dikatakan kemudian di dalam surah Al-Mu'minun, ini sering saya bawa ya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sebuah warisan kepada umat Islam, yaitu warisan surga Firdaus. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Bagaimana tidak damai sejahtera kalau mereka sudah dikatakan sendiri oleh pencipta dan bumi sebagai umat yang beruntung. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah umat Islam itu. Ini pencipta langit dan bumi sudah memberikan sanjungan kepada umat Islam. Makanya mereka damai sejahtera. Di hidupnya di dunia, begitu mereka beribadah, ibadahnya ada tuntunan. Sedangkan kalau kita melihat saudara, di dalam kitabnya orang Yahudi, ada tertulis perintah, mereka tidak laksanakan. Di Kristen,
Tidak ada perintah tertulis, mereka laksanakan. Contoh ibadah minggu, tidak ada perintahnya. Natal nggak ada perintahnya. Nyembah Yesus nggak ada perintahnya. Tapi mereka lakukan. Jadi kebalikan. Yahudi ada tertulis, mereka tinggalkan. Matius 23 nomor 1 nomor 23. Jangan kau ikut orang-orang Yahudi, orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Tetapi mereka tidak mempraktekkan apa yang tertulis di dalam kitab Torah. Itu kata Yesus. Berarti tertulis tidak diperhatikan. Kristen berbeda. Tidak ada tertulis, tapi mereka lakukan. Kebalik. Yahudi ada tertulis, tidak dilakukan. Kristen tidak ada tertulis, dilakukan. Jadi sama-sama timpang. Sama-sama pincang di sini. Nah, sedangkan kalau umat Islam, itu yang dilakukan. Tertulis yang diperhatikan. Teori praktek. Itu hebatnya. Itu hebatnya. Tertulis dan diperhatikan. Kalau di Yahudi tertulis tidak diperhatikan. Kalau di Kristen diperhatikan tapi tidak ada tertulis. Makanya dikatakan damai sejahtera. Betapa indahnya kemudian sholatnya umat Islam itu ibadahnya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lalu berdoa. Tenang, teduh hatinya umat Islam itu. Begitu mereka sudah melakukan sholat, bangun di subuh hari jam 5, berbondong-bondong mereka sesuai dengan perintah dalam Al-Quran, berbondong-bondong mereka kemudian ke masjid, beribadah. Allahu Akbar, wahai engkau yang maha besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi engkau, Tuhan semesta alam. Tuhan sudah pasti mendengar itu. Tuhan pencipta langit dan bumi sudah pasti mendengar. Bandingkan dengan Anda ke gereja. Yesus Tuhanku. Yesus tahu musim buara aja kagak ada. Orang Anda panggil dari Indonesia, mana dia mendengar? Tapi kalau Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Engkau yang maha pemurah lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin. Coba, yang menguasai hari pembalasan. Siapakah dia? Tuhan, dia merasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia merasa karena dia lagi dipanggil oleh hambanya, dia lagi dipanggil oleh ciptaannya. Tapi kalau Yesus Anda panggil, Yesus yang ada di surga, mana dia dengar? Orang dia tahu siapa yang ambil jubahnya saja dia nggak paham. Jadi kalau gini Yesus tidak punya hepeng lagi, itu gimana? Saya nggak tahu lagu, saya nggak tahu siapa pencipta lagu itu, Ahi. Kalau lagu kalau gini bang ya, biarpun kita ibadah di gereja itu memang nggak ada dalilnya, itu benar, ya. Tapi bukan berarti gereja itu salah, karena intinya itu kan untuk hanya untuk menyembah satu Tuhan, kan begitu. Jadi kalau abang bilang ada lagu-lagu rohani, ya namanya untuk memuliakan dan memuji. Kalau masalah doa kita ada kok doa khusus bang. Setiap ibadah kita ada doa khusus, doa Bapa kami. Itu setiap ibadah, mau ibadah di rumah, mau ibadah sendiri, ataupun mau berdoa sendiri pribadi, atau mau berdoa bersama-sama, doa itu tetap kita panjatkan. Sama seperti orang abang sholat, tetap kan memanjatkan takbir kan gitu. Bukan begitu? Tetap itu apa namanya? Tetap di doa yang sama. Ya kita juga begitu. Doa yang sama itu tetap. Kalau kita punya permintaan ataupun punya keinginan ataupun punya doa yang ingin kita panjatkan, kita sampaikan. Tidak ada perbedaan bang. Kita ada doa khusus kok. Nggak ada istilahnya doa itu berubah-ubah terus, nggak ada. Doa itu ada doa khusus, walaupun tidak ada di dalil, tetapi doa itu khusus ada. Iya. Tapi sekarang permasalahannya adalah ibadah minggu itu siapa yang ngajarin? Kalau ibadah itu sebenarnya nggak harus minggu bang ya. Dan ibadah itu, bukan masalahnya ibadah minggu itu siapa yang ngajarin? Kalau ibadah minggu nggak tahu saya bang, sejarahnya siapa yang ngajarin. Kalau Anda ibadah hari apa? Saya nggak harus hari Minggu ibadah bang. Karena saya setiap hari saya berdoa kok, walaupun di rumah. Beda berdoa itu, iya betul, berdoa itu kapan saja. Ini yang saya maksud hari Minggu. Kalau itu saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Anda ibadah hari apa?
Saya setiap hari ibadah, Bang. Ke gerejanya kapan? Memang kalau ke gereja ya itu hari Minggu lah, Bang. Iya. Allahu Akbar, Nah, Masya tapi Allah. itu kan bukan berarti mencela keimanan saya istilahnya. Si Noah ibadahnya cuma hari Minggu. Bukan berarti begitu kan? Ya bagus kan- kalau Anda ibadah itu. Karena kan Bagus saya ibadah tiap hari kan gitu. Bagus kalau ibadah Anda itu sekali seminggu aja. Biar tidak kebanyakan sering ibadah nyembah kepada yang bukan Tuhan kan gitu ya. Ya, itu kan menurut Abang. Saya kan sudah bilang, saya menyembah satu Tuhan. Makanya saya bilang, kita ada doa khusus, doa Jadi Bapa Yesus kami. bagi Anda bukan Tuhan. Di doa Bapa kami itu tidak ada disebutkan nama Yesus. Biar Abang tahu. Iya tahu. Jadi Yesus itu Nah, ya bukan udah. Tuhan. Ya, kan saya udah bilang, saya sebutnya doa Bapa kami, bukan Yesus. Kan gitu. Iya, berarti bagi Anda Yesus itu bukan Tuhan. Ya memang bukan Tuhan. Yang bilang Tuhan siapa? Orang Kristen? Ya. Saya udah bilang, kita ambil yang baiknya, kita tinggalkan yang tidak baik. Kalau menyembah Yesus itu baik gak? Ya kalau menyembah Yesus itu tidak baik, Bang. Menyembah Tuhan itu baik. Bagus. Itu. Jadi Abang jangan salah sangka gitu. Enggak, saya tahu kalau Anda tidak menyembah Yesus, saya paham. Sama seperti saudara 70 juga ini, tidak menyembah Yesus, hanya menganggap Yesus itu adalah rasul. Sama Ya, seperti memang benar. iya, sama seperti orang Samaria kan. Tuhan, Tuhan, kata orang Samaria itu. Ini yang orang yang bertemu langsung loh dengan Yesus. Tapi apa kata Yesus? Usir dia dari sini. Dari tadi dia teriak-teriak. Wanita itu kemudian mendekat. Tuhan, ya apa? Tolong sembuhkan anak saya. Apa kata Yesus? Tidak pantas, tidak patut roti yang disiapkan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Itu kata Yesus loh. Dengan wanita yang begitu kuat imannya kepada dia. Tapi karena dia bukan Bani Israel, dia hanya dianggap anjing. Lalu apa kata perempuan itu menerima apa perkataan Yesus? Benar Tuhan. Tapi bukankah anjing? Nah tuh. Benar Tuhan. Dia sudah membenarkan tuh ketika dikatakan anjing oleh Yesus. Benar Tuhan. Tapi bukankah anjing makan remah-remah, makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus mengatakan, imanmu benar wahai ibu. Berarti Yesus membenarkan kalau wanita itu sudah mengaku guguk. Wanita ini juga membenarkan kalau dia memang guguk. Apa yang terjadi? Yesus mengatakan, jadilah seperti apa yang kau inginkan. Apa yang diinginkan oleh wanita tadi? Agar anaknya sembuh. Sembuh. Hanya itu yang diinginkan wanita itu. Tapi untuk menjadi juru selamat menuju kepada surga, Yesus hanya untuk Bani Israel. Tapi kalau untuk mengobati, untuk menyembuhkan, Yesus menyembuhkan siapa aja. Meskipun mereka dianggap sebagai guguk. Benar Tuhan. Tapi bukankah guguk makan sampah yang jatuh dari meja Tuhannya? Jadi kalau orang-orang non-Yahudi saja nih, yang bertemu Yesus langsung nih, yang anaknya disembuhkan langsung oleh Yesus, dianggap oleh Yesus sebagai anjing. Lalu Anda di hadapan Yesus sebagai apa? Jangan pernah Anda bermimpi jadi walang sangit. Gak mungkin. Gak mungkin. Tetap aja Anda itu dianggap sebagai serigala. Sebagai anjing Anda itu. Jelas kan? Sampai di sini Anda paham tidak? Makanya saya katakan, salah orang Islam yang mengatakan orang Kristen itu domba. Tidak. Karena Yesus sendiri menganggapnya anjing. Sampai di sini Anda bisa paham tidak ini? Belum tentu, Bang. Karena yang Anda bacakan itu, yang walaupun ada tertulis, ya belum tentu itu artinya. Berarti Anda meragukan keabsahan kitab saudara. Ya sudah, tinggalkan kitab itu. Bukan masalah meragukan keabsahan atau tidaknya. Masalahnya itu adalah perkataan Yesus. Ketika Yesus berbicara, yang Yesus katakan itu bukan keluar dari mulutnya sendiri, tetapi melainkan keluar dari Tuhan yang disampaikan melalui Apalagi kalau Yesus. sudah kayak begitu. Jadi berarti tidak diragukan lagi, berarti Tuhan pencipta langit dan bumi yang menganggap non-Yahudi sebagai anjing.
Anda Jadi sudah mengakui. Nah, izin nanggapin ya. Izin nanggapin ketika sebentar ya. Tuhan Bentar ketika Bang Noah. Tuhan ketika Bentar Tuhan Bang Noah, biar aku berkehendak, tanggapin belum Bang tentu Noah. kehendaknya Kayaknya itu Bang Noah ini nggak seperti ngerti kenapa Yesus memakai kata guguk. Ngerti nggak Bang Noah kenapa Yesus memakai kata guguk? lanjutkan aja Bang, lanjutkan aja. Nah, sebenarnya bukan Yesus menganggap orang Samaria, ya orang Samaria itu guguk ya. Orang Samaria itu juga orang bagian dari Israel ya, hanya saja mereka terkucilkan. Nah, orang Israel pada saat itu menganggap orang-orang Samaria itu reputasinya itu sama kayak guguk gitu. Jadi Yesus hanya menggunakan istilah yang orang Yahudi anggap. Jadi sebenarnya bukan Yesus yang menganggap mereka. Yesus itu hanya menggunakan istilah dari Yahudi kepada Samaria itu sebenarnya. Iya. Biar Oke. Karena aja Bang Juma bernarasi biar Bang Juma dapat hidayah. Bukan begitu, Bang. Kebenaran itu harus disingkap meskipun pahit. Jadi kalau dikatakan diutus hanya kepada umat Israel, lalu wanita dari tanah Kanaan ini kemudian tidak dianggap. Jadi pernyataan saudara tentang Samaria mungkin ada aspek kebenarannya. Tapi yang pasti kemudian Yesus menolak dengan mengatakan diutus hanya umat Israel. Dengan demikian orang Samaria, orang Kanaan ini tidak dianggap sebagai orang Israel karena dia dianggap sebagai guguk. Dan kalau Anda mengatakan, bukan Yesus yang mengatakan loh, ini terlontar sendiri dari mulut Yesus, bukan terlontar dari mulutnya siapa-siapa. Aku tahu. Sabar bang. Matius Hanya saja, sendiri, hanya saja Yesus menggunakan istilah yang dari kalangan Yahudi biar mengerti gitu perempuan Samaria ini. Oh tidak bang, tidak, bukan begitu. Yesus Soalnya semua orang Yahudi menganggap kalau orang-orang Samaria itu guguk. Iya, karena mereka keturunan Samiri kan. Iya. Nah, itu dia makanya. Mereka adalah keturunan. Makanya kalau dikatakan oleh Yesus sebagai dalam bahasa Yunani kunarion, itu tidak bisa kemudian dirubah. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Tetapi Yesus menjawab dia tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada kunarion, kepada guguk. Kalau orang Samaria Anda mengatakan masih punya titisan darah Yahudi atau Yakub, penyimpangannya menyebabkan Yesus memanggilnya guguk. Lalu bagaimana dengan Anda? Samaria aja menurut saudara masih ada darah Yahudi yang dianggap guguk. Bagaimana dengan Anda? Dan kalau saya jadi Anda nih, tentu sebagai orang berakal, saya nggak mau dipanggil dengan panggilan itu. Makanya saya di Islam. Karena di Islam Allah mengatakan, Innal ladina amanu wa amilus salihah ulaika hum khairul bariyah. Mereka umat Islam itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Makhluk yang paling baik, makhluk yang paling mulia. Itu kita disebut sebagai makhluk yang paling mulia. Lah Anda disebut guguk, Anda tidak merasa gitu. Dulu bang, Yesus nggak pernah menganggap orang di luar Israel itu guguk ya. Guguk itu hanya untuk kepada orang-orang Samaria bang. Contohnya lah orang Yunani itu nggak pernah dianggap guguk. Kan banyak bangsa yang menjajah Israel. Nah, cuman Samaria yang dianggap guguk gitu. Coba Anda tunjukkan saya di mana dialog Yesus dengan orang Yunani. Dialog Yesus dengan orang Yunani, ya dengan Pontius Pilatus lah contohnya satu. Nah, apa yang dikatakan kemudian di sana? Adakah Yesus diberi ruang untuk berbicara tentang mereka? Gak ada kan? Gak ada, cuma ya gak ada karena Yesus nggak menjawab memang. Kan Yesus diam aja. Ya itu dia. Makanya. Jadi kalau Anda mengatakan dia tidak disebut guguk karena Yesus diam aja. Tapi yang pasti yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Berarti di luar Bani Yakub, Yesus mau diam ataupun berkata tetap aja. Abang nggak ngerti maksudku ya. Jadi istilah guguk, dengar bang. Sekali lagi dengar ya bang. Jadi istilah guguk itu hanya untuk kepada orang Samaria bang, bukan untuk yang lain-lain.
Kata siapa? Lalu untuk yang lain disebut apa? Ya nggak ada bang. Lah, ini penggambarannya orang yang percaya kepada Yesus. Orang yang Bukan percaya bang, jangan kepada terlalu, Yesus. jangan terlalu memaksakan bang. Orang Yahudi aja tanya sekarang ya. Ya orang Samaria itu apa gitu? Tanya aja sama orang Yahudi langsung. Saya ngerti itu, saya paham. Tapi sekarang permasalahannya yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Iya ya paham. Nah, lalu di luar Bani Yakub yang percaya kepada Yesus disebut apa? Ya nggak ada sebutannya bang. Nah ini tadi apa? Ya kalau istilah guguk itu kan untuk orang Samaria, bukan Karena untuk hanya orang lain. Samaria yang bertemu dengan Yesus pada saat itu. Anda sebagai orang Indonesia, kalau datang kepada Yesus juga bersungut-sungut kepada dia, minta untuk disembuhkan, Anda disebut apa kira-kira? Berdasarkan yang tadi, Matius 15. Ya nggak ada bang, nggak disebut apa-apa gitu. Ya Orang nggak Yunani mungkin. kan, orang Yunani kan nggak dikenakan gelar apa-apa sama Yesus. Iya, karena orang Yunani tidak pernah kemudian datang kepadanya untuk meminta seperti orang Samaria tadi. Kita buktikan. Apa kita pula buktikan. bang? Jadi Bentar, Bang. jadi Bang, petinggi 70 sedikit, petinggi Bang. apa itu bang? Bang 70, bentar. Iya. Markus 7 ya. Anda baca di ayat 25 itu ada orang Yunani disamakan dengan anjing. Betul. Betul. Markus 7 baca. Sebentar bang, aku nggak apa Ayat ya. 25. Nih saya bacakan ya. Ya silakan aja. Malah seorang ibu yang di ayat 26 ya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Finisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak yang kenyang dulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya coba. kepada anjing. Quranion. Lanjut lagi, saya nyumbang sedikit aja. Iya. Itu di mana bang? Masya Allah. 27. Enggak, ya di Injil mana? Markus 7, 27. Ayat 26. Soalnya gini bang, kadang mau Markus menceritakan Samaria, sementara di Matius menceritakan Samaria gitu. Ini Yunani, Bung. Iya. Ntar lah, saya baca dulu lagi. Aku nggak tahu soalnya tentang itu. Ya itu sudah jelas kan. Makanya kalau ada yang dijelaskan oleh guru, jangan ngeyel, jangan sampai kapur nanti lengket di kepala. Nanti ini penghapus yang di tangan melayang nanti. Nah terkait roti itu kan masih banyak sebenarnya. Bang Zuma sendiri tadi mengatakan tentang penyembuhan, justru bukannya roti itu yang dimaksud roti hidup ajarannya. Roti di situ Yesus. Iyalah ajaran Yesus itu. Ya Yesusnya, bukan ajarannya, Yesusnya. Nah, apapun ceritanya kan tetap kalau menerima remah roti itu kan boleh-boleh aja, makanya dikatakan imanmu besar. Bayangkanlah cuman remah roti, bagian remah roti yang diterima. Iya, karena wanita ini mengakui bahwa Yesus diutus hanya kepada domba Israel. Iya, tapi kan orang Israel itu nggak pernah dikatakan imanmu besar. Malah yang dianggap guguk itu yang dikatakan imanmu besar. Ya itu dia makanya. Sebesar apapun imannya tetap aja disebut guguk. Ya nggak masalah bang. Nggak masalah bang. Karena kan iman yang menyelamatkan. Bukan gelar yang menyelamatkan. Sekarang permasalahannya adalah apakah wanita ini selamat sampai ke surga? Ya karena kata Yesus imanmu besar. Ya bisa aja selamat bang. Upahnya hanya sembuh anaknya. Soalnya iman ini kan masalah keselamatan ini bang. Iman ini. Ya itu dia makanya harus berhati-hati. Kalau Anda salah beriman, ya maka penyesalan yang akan datang. Inilah aku di sini naik bukan untuk membahas kekristenan ya. Sekarang begini, Anda percaya nggak ada kebangkitan Israel rohani? Rohani, secara rohani? Iya. Israel baru Anda percaya nggak? Di mana itu tertulis bang? Kalau secara kebangkitan negaraku ada dijelaskan. Kalau Israel baru itu kan surga bagi hari kebangkitan itu. Kalau bukan Israel sih, Yerusalem baru. Nah itu dia makanya. Artinya Anda tahu kan? Iya tahu itu Yerusalem baru itu. Oke. Nah sekarang permasalahannya adalah Yerusalem baru tidak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke sana.
Itu di mana? Di Wahyu ya? Yesaya 52 nomor 1. Waduh, Yesaya, aku mohon maaf bang. Perjanjian lama aku nggak tahu apa-apa. Nah itu dia makanya. Dikatakan orang yang bersunat tidak boleh masuk ke sana. Jadi Kristen-Kristen ini mau disimpan di mana? Sedangkan kami umat Islam bersunat. Ya, saya sunat loh bang. Nah, kalau sunat pun berarti Paulus Yesus Kristus tidak berguna bagi Anda. Ya, kenapa tidak berguna? Paulus mengatakan itu, tanyalah ke Paulus. Ya, yang nggak berguna itu Paulus. Ya nantilah Anda cakar-cakaran sama dia. Iya. Kasih tendangan putar tanpa bayangan. Karena saya bukan penganut tritung bang ya. Sorry lah dulu. Ya, tapi Paulus mengatakan jika kau menyunatkan dirimu, Yesus tidak berguna bagimu. Itu kan Paulus bang. Tapi kan dia utusannya Yesus katanya. Sekarang kan saya mengikuti ajaran Yesus, bukan mengikuti ajaran Sekarang Paulus. yang menjadi rasulnya Yesus itu kan Paulus katanya. Enggak. Dari mana? Paulus mengatakan itu. Dari mana? Dia mengatakan dirinya di Galatia 2 nomor 8. Aku diutus oleh Yesus. Galatia Bahkan itu firman yang aku sampaikan, Injil yang aku sampaikan ini ku terima dari Yesus. Injil yang saya yakini itu hanya 4 bang. Lalu surah Paulus? Enggak saya akui itu. Karena di situ karena di situ yang paling mencolok itu satu. Masalah pengampunan dosa. Akal saya nggak bisa terima. Karena gini. Terus kenapa kalau begitu kenapa Anda menolak gurunya tapi muridnya Anda terima? Murid siapa? Murid Paulus. Siapa murid Paulus yang saya terima? Lukas dan Markus. Aduh, seumur umur bang ya, saya baca kitab. Kayaknya tiba-tiba aja lah ini muncul si Paulus ya. Loh, nggak bisa. Karena hanya Lukas yang bersama dengan aku. Sedangkan di dalam awal perjanjian baru aja, di ke-12 murid Yesus itu nama Paulus nggak ada bang. Siapa bilang? Kisah para Rasul? Anda tidak beriman? Di mana bang? Kisah para Rasul Anda tidak beriman? Di Kisah Para Rasul saya nggak iman. Kisah Para Rasul. Anda tidak imani juga? Itu udah tulisan Paulus itu. Bukanlah Kisah Para Rasul itu tulisan Lukas itu, Matius, Markus, Itu Lukas. ya maksudnya itu sudah mengarah-ngarah ke Paulus. Lukas percaya Lukas? Ya kalau Lukas saya percaya bang. Nah, Lukas muridnya Paulus loh. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lukas muridnya Paulus. Bukan Lukas yang dimaksud, yang di abang bilang di muridnya Paulus itu bukan Lukas yang termasuk di dalam Injil kanoni itu bang. Matius, Markus, Lukas, sama itu. Baca Kisah Para Rasul 1 itu, baca itu. Aduh parah ini. Injil Lukas itu ditulis oleh muridnya Paulus. Nah, 1 Timotius 4:11, hanya Lukas yang tinggal denganku. Jemputlah Markus dan bawalah kemari karena pelayanannya penting bagiku. Jadi 2 murid Paulus yang Anda imani ini sekarang, Lukas dan Markus. Makanya aku bilang, selama Anda masih jadi Kristen, coba saya koreksi lagi ya. Jangan koreksi kitab sendiri, tidak bagus. Jadi selama Anda Kristen, mau sekte apapun Anda tetap aja jatuh ke dalam sesuatu keadaan wa makaru wa makarallah. Anda membuat makar. Ini sekarang bukti Anda membuat makar, Anda mau mengoreksi lagi Bible. Gimana ceritanya? Bukti Anda laku makar, Anda menolak Paulus dan seterusnya. Inilah yang dikatakan oleh Allah. Allah itu maha hebat di dalam membalas tipu daya orang kafir. Wallahu khairul makirin. Coba Anda renungkan itu. Anda menolak guru tapi menerima murid. Silakan. Guru teman dia ini setengah-setengah berarti bang ya? Setengah-setengah gimana? Kalau dia menolak Paulus otomatis menolak Markus, menolak Lukas. Berarti tinggal 3 doang kamu. Matius, Yohanes. Iya. Nah, nanti saya baca ulang lagi. Murid Yesus cuma Matius sama Yohanes saja. Saya baca ulang lagi nanti. Di mana itu tertulis itu bang? Apa tuh? Bahwasanya Lukas dan siapa tadi? Markus. Ya dalam murid Paulus. 1 Timotius 4 nomor 11. Oke, nanti Lukas yang saya tinggal baca. denganku.
Nanti saya baca lagi. Jemputlah Markus, bawalah dia ke sini karena pelayanannya penting bagiku. Makanya yang menulis di Pulau Patmos itu sebenarnya Markus, bukan murid Yesus tapi murid Paulus. Karena di Kisah para Rasul 12 nomor 12, nama lain daripada Yohanes itu adalah Markus. Saya tulis, saya apa dulu? Saya catat dulu, baru saya baca nanti. Silakan Bang, silakan. Iya. Biar besok kita ketemu lagi. Apa lagi? Tanya jawab lagi ya, kita bahas lagi. Iya. Oke. Ada lagi teman-teman? Saya udah dulu lah Bang, udah ngantuk berat Baik, ini. Saudara Noah. Udah 5 watt mati Sama, ini, Bang. saya juga dari tadi tidur ini sambil bicara-bicara di tempat Nggak konsen lagi ya Bang. Hampir jam 2. Iya, betul-betul. Oke lah, makasih lah Bang ya untuk waktunya. Saudara Noah, sama-sama saya juga berterima Oke kasih. Bang ya. Oke, salam sehat selalu. Siap. Iya, Mudah-mudahan diskusi kita ini bisa memberikan pencerahan. Ya. Dan banyak orang yang bisa terselamatkan karenanya. Saya kira begitu ya sahabat-sahabat dan guru-guru saya yang ada di sini, ketua API yang saya hormati, abang-abang saya semua, saudara-saudara saya yang ada, Laskar API yang ada di bawah dan juga yang ada di channel Zulkifli Bas Handi Selebes Channel, Alif Channel dan juga Sugi Kristologi Channel. Semoga kita semua netizen yang ada di sana tetap istiqomah menjalankan semua kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan kalau ada yang susah untuk kita jalankan untuk saat ini, kita berupaya untuk melakukan sedikit demi sedikit. Dan begitu juga yang susah untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan, belajar sedikit-sedikit untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. Insya Allah Islam akan membawa kita kepada keselamatan dan kejayaan. Saya Bang Suma ya pamit undur diri dan terima kasih kepada saudara saya Muhammad Aji. Sediakan selalu Komal yang memberikan edukasi kepada kita semua. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita dan menjadikan negara kita ini, negara Indonesia, semakin jaya, semakin maju di kancah pergelutan untuk kemajuan perekonomian dan kesejahteraan bangsa dan negara di antara bangsa-bangsa yang ada. Demikian saya akhiri, subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Kalau Bang Paulus juga. Pak De, saya pesan Bang Andi, aku ini ngelek gak bisa ngapain. Aku keluar bentar ke TikTok. Ya. Bentar Bang Andi. Ya. Apa tuh? Maksudnya apa sih? Mau reload dia kayaknya. Bang Andi. Bang apa? Siapa tadi? Bang, saya sih himbau kepada yang tadi siapa sih? Si Noah sama 70. Beribadahlah kalau ada perintahnya. Kalau tidak ada